Jika formasi utama itu sangat kuat, mengapa Linghu Heavenly Clan tidak langsung menutup pintu masuk menggunakannya? Mengapa mereka malah memutuskan untuk menggunakan formasi lain untuk memblokade itu? Tanya Chu Feng. Puyang Han masih tidak bisa menjawab Chu Feng. Ekspresinya berubah lebih buruk dan lebih buruk. Jenis tekanan tak berwujud terlihat di wajahnya. Jika formasi utama itu begitu kuat, mengapa klan surgawi Linghu tidak memanggil semua sumber daya budidaya di alam budidaya bela diri ancestral? Mengapa mereka bahkan repot-repot mencari sumber daya budidaya seperti kita? Chu Feng terus menanyainya. Wajah Puyang Han sekarang tidak hanya jelek, tapi dia juga berkeringat. Dia tidak dapat memberikan jawaban, penjelasan, untuk pertanyaan Chu Feng. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Pada saat itu, kerumunan semua mulai menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Chu Feng sangat benar. Jika kamu tidak tahu alasannya, aku, Chu Feng, bisa memberitahumu alasannya. Petik 2. Meskipun Linghu Heavenly Clan memiliki kontrol atas formasi utama, mereka tidak memiliki kontrol atas realem kultivation martial ancestral. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, Chu Feng, kamu tidak harus mengikuti aku. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia mengarahkan jarinya ke arah formasi roh yang dia atur. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Wos! Cahaya keemasan melonjak ke langit. Piringan emas mulai dengan cepat terbang menuju formasi cahaya roh kudus yang masuk. Pada awalnya, cakram emas tampaknya tidak aneh sama sekali. Itu masih sangat kecil dan tidak signifikan. Menjadi sangat kecil. Itu menyerupai daun yang jatuh ke lautan luas saat memasuki formasi cahaya roh kudus. Itu terlihat sangat tidak penting. Bahkan, tidak ada yang merasa bahwa ia mampu mendapatkan keuntungan dalam formasi petir yang menyegel pintu masuk. Tepat pada saat itu, Chu Feng berteriak, "Formasi, aktifkan!" Setelah berteriak, tubuh Chu Feng tidak hanya mulai memancarkan jenis cahaya keemasan yang sama dengan cakram emas, tetapi ekspresi dari kerumunan yang hadir juga semua telah berubah. Alasan untuk itu adalah karena setelah Chu Feng berteriak untuk mengaktifkan formasi, dis kecil itu segera mulai membesar. Dalam sekejap mata, itu menghalangi seluruh pintu masuk formasi cahaya roh kudus. Dis emas itu tembus. Dengan demikian, orang banyak dapat melihat bahwa dis itu segera bertemu dengan serangan dari dinding petir yang menyegel formasi roh kudus dari pintu masuk cahaya. Namun, cakram emas yang tampaknya lemah itu hanya bisa ditembus. Tidak peduli seberapa keras petir menyerangnya, itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Itu terus bergerak menuju formasi cahaya roh kudus masuk. Dengan situasi seperti itu, pengumpulan petir yang tak terhitung jumlahnya didorong ke samping oleh pembentukan roh Chu Feng berulang kali. Pada saat itu, keheranan memenuhi mata orang banyak. Mereka tidak mengira formasi roh yang tampaknya sangat lemah untuk benar-benar dapat menahan formasi petir klan surgawi Linghu. Bahkan, bukan hanya orang-orang di dalam formasi keunggulan baru yang terkejut. Orang-orang di alun-alun di luar juga tidak bisa tetap tenang. Aku akan mengatakan hal yang sama. Mereka yang percaya padaku bisa menemaniku. Aku, Chu Feng, pasti akan bisa membawa kalian semua ke formasi cahaya roh kudus. Petik 2. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia segera melonjak ke langit dan mulai terbang menuju pintu masuk formasi cahaya roh kudus mengikuti piringan emas. Setelah Chu Feng terbang ke dis emas, dia mengangkat tangannya dan mendorong ke dis emas. Pada saat itu, Chu Feng menyatu dengan cakram emas, dan mereka berdua mulai memancarkan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, kecepatan di mana cakram emas menembus dinding petir juga mulai meningkat. Wos, wos, wos. Pada saat itu, orang-orang di bawah akhirnya tidak dapat menahan diri. Seperti meteor terbalik, mereka semua melesat ke langit. Mereka mengikuti Chu Feng dan terbang ke pintu masuk formasi cahaya roh kudus. Dalam sekejap mata, para pendatang baru dari berbagai kekuatan semua telah memasuki pintu masuk formasi cahaya roh kudus setelah Chu Feng. Hanya orang-orang dari klan surgawi Puyang masih berdiri di sana. Pada saat itu, semua orang dari klan surgawi Puyang sedang menatap Puyang Han. Banyak di antara mereka yang ingin memasuki formasi cahaya roh kudus seperti para pendatang baru lainnya. Hanya karena pencegahan Puyang Han bahwa mereka tidak bergabung dengan orang banyak. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan keinginannya. Dia berkata kepada Puyang Han, kakaknya Puyang Han, bahwa Chu Feng tampaknya benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Haruskah kita? Petik 2. Diam. Namun, sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung diteriaki oleh Puyang Han. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin mengikuti Chu Feng ke formasi cahaya roh kudus, saya, Puyang Han, pasti tidak akan menghentikan Anda. Namun, selama Anda memasuki formasi cahaya roh kudus, tidak pernah lagi mengatakan bahwa Anda mengenal saya, Puyang Han.
Petik 2. Tubuh Puyang Han gemetar saat mengucapkan kata-kata itu. Klan surgawi Puyang semua bisa merasakan kemarahan dan ancaman dalam kata-katanya. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin klan surgawi Puyang berani menentangnya? Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa berdiri di sana dengan patuh dan memandang tanpa daya ketika Chu Feng dan yang lainnya terus bergerak semakin jauh ke langit. Ini, melihat bahwa Chu Feng dan para pendatang baru telah memasuki pintu masuk formasi cahaya Roh Kudus, orang-orang dari klan surgawi Linghu semuanya sangat gelisah. Pada saat itu, mereka semua mengalihkan pandangan ke Linghu Tiemian. Adapun Linghu Tiemian, dia mengalihkan pandangannya ke alun-alun. Dia mengamati kekuatan dari 4 daerah. Benar saja, dia bisa melihat kegembiraan di wajah orang-orang itu. Joy, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Setelah semua, terlepas dari Puyang Han, semua pendatang baru dari berbagai kekuatan telah menemani Chu Feng ke pintu masuk. Setelah berpikir bahwa pendatang baru klan mereka akan dapat menikmati manfaat formasi cahaya Roh Kudus, menikmati sumber daya budidaya itu, mereka semua sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Apakah Anda semua berpikir bahwa junior klan Anda mengikuti Chu Feng ke formasi cahaya Roh Kudus adalah hal yang sangat bermanfaat? Suara Linghu Tiemian menghancurkan suasana hati orang banyak yang gembira. Pada saat itu, ekspresi mereka semua berubah serius, dan bahkan pengecut. Mereka semua bisa merasakan ketidaksenangan Linghu Tiemian. Aku akan memberitahumu semua ini. Pendatang baru klanmu tidak hanya akan mendapatkan apa-apa setelah Chu Feng, tetapi mereka malah akan sangat menderita. Petik 2. Chu Feng tidak akan membawa mereka ke formasi cahaya Roh Kudus. Sebaliknya, dia membawa mereka ke gerbang neraka, kata Linghu Tiemian. Kerumunan awalnya bingung oleh kata-kata Linghu Tiemian. Setelah semua, Chu Feng sudah membawa para pendatang baru ke pintu masuk Roh Kudus formasi cahaya. Itu adalah sesuatu yang mereka semua lihat. Dengan demikian, bagaimana dia bisa membawa mereka ke gerbang neraka? Hanya ketika kilat tiba-tiba muncul dari bawah Chu Feng dan yang lainnya bahwa orang banyak tiba-tiba menyadari. Pada saat yang sama, kekhawatiran yang intens memenuhi mata mereka. Bab 3217 dalam kontrol saya. Oh tidak, semuanya. Lihat itu, lihat ke bawah, ada formasi lain di bawah kita. Petik 2. Surga, cahaya dari formasi itu terlalu menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kilat itu menyerang kita, kita pasti akan terbunuh. Petik 2. Pada saat itu, para pendatang baru di pintu masuk juga memperhatikan segudang petir yang muncul dari bawah mereka. Pada saat itu, panik memenuhi kerumunan. Alasan untuk itu adalah karena mereka merasakan bahaya fatal dari kilat. Jika mereka tersambar petir itu, mereka mungkin benar-benar akan mati. Haha, kamu melihatnya, apakah Anda semua melihat itu? Petik 2. Bukankah aku mengatakan untuk tidak mengikuti Chu Feng itu? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Petik 2. Bagaimana mungkin Chu Feng, seorang individu belaka, mungkin bisa bersaing melawan klan surgawi Linghu? Bagaimana dia bisa bertarung melawan formasi utama Realem Martial Cultivation Martial? Melihat adegan itu, orang yang paling merasakan sukacita tidak lain adalah Puyang Han. Puyang Han mengungkapkan betapa senangnya dia tanpa berusaha menyembunyikan apapun, dan mulai tertawa panik. Wajahnya yang tertawa itu sangat menyeramkan. Pada saat itu, kebencian dan ketidaksenangan yang dia rasakan terhadap Chu Feng, perasaan yang telah dia kumpulkan, akhirnya meledak. Puyang Han merasa sangat puas. Sementara itu, klan surgawi Puyang memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Ada rasa terima kasih yang dalam di mata mereka ketika mereka melihat ke Puyang Han. Meskipun mereka hanya memutuskan untuk tidak mengikuti Chu Feng ke formasi cahaya Roh Kudus karena Puyang Han telah mengancam mereka, mereka sekarang bersuka cita pada kenyataan bahwa Puyang Han telah mengancam mereka. Itu semua berkat ancaman Puyang Han bahwa mereka berhasil lolos dari bencana ini. Setelah bersuka cita, seorang klan surgawi Puyang bertanya, tapi, bukankah alam kultivasi bela diri leluhur memiliki formasi pelindung? Berada di sini, orang tidak akan mati, bukan? Petik 2. Benar-benar bodoh, sementara itu mungkin berlaku untuk tempat lain. Ini adalah formasi utama yang kita bicarakan di sini. Formasi utama mengendalikan segalanya. Jika ingin Anda mati, bagaimana Anda bisa hidup? Kata Puyang Han. Dalam hal itu berarti bahwa mereka pasti akan mati? Mendengar kata-kata itu, ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah Puyang Heavenly Clansman tumbuh semakin intens. Mereka membawanya pada diri mereka sendiri. Puyang Han berbicara dengan sikap yang tidak setuju. Dia merindukan Chu Feng dan sisanya mati. Meskipun Puyang Han berharap semua pendatang baru mati,
Masih ada banyak orang yang tidak ingin mereka mati. Secara alami, orang-orang yang tidak ingin orang-orang baru itu mati adalah kekuatan yang mereka miliki. Tuan Tiemian, mereka masih muda dan bodoh. Silakan luang mereka. Petik 2. Lord Tiemian, aku mohon padamu. Tolong lepaskan mereka. Petik 2. Segala macam suara memohon bisa didengar di alun-alun. Kerumunan tidak hanya mengemis dengan cara yang sangat rendah, tetapi bahkan ada orang yang berlutut kepada Linghu Tiemian. Demi kelangsungan hidup sesama klan mereka, beberapa dari mereka sudah melepaskan martabat mereka. Sayangnya, dihadapkan dengan permintaan orang banyak, Linghu Tiemian benar-benar tidak tergerak. Dengan cara yang melegakan hati, dia berkata, saya sudah memberi mereka kesempatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Dengan demikian, Anda tidak bisa menyalahkan klan surgawi Linghu kami karena kejam. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Linghu Tiemian menambahkan, itu mengatakan, formasi besar masih belum membunuh mereka. Jika mereka masuk akal, mereka harus mengaktifkan kunci mereka, meninggalkan realem kultivation martial ancestral, dan tidak pernah kembali lagi. Kalau tidak, mereka akan kehilangan nyawa di sini. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Linghu Tiemian, wajah orang banyak berubah pucat. Alasan untuk itu adalah karena kata-kata Linghu Tiemian telah memverifikasi dugaan mereka. Formasi petir besar itu sebenarnya benar-benar mampu membunuh. Sayangnya, kerumunan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka hanya bisa berharap bahwa sesama anggota klan mereka akan menyadari bahaya di depan mereka dan dengan cepat mengaktifkan kunci mereka untuk meninggalkan alam pembinaan bela diri leluhur. Kalau tidak, formasi petir itu benar-benar akan membunuh mereka. Sementara itu, para pendatang baru juga menyadari bahaya macam apa yang mereka hadapi. Formasi besar ini bukan formasi biasa. Kemungkinan, bahkan formasi perlindungan realem martial kultivation martial tidak akan dapat melindungi kita. Kita mungkin benar-benar mati di sini. Petik 2. Kita semua terjebak tanpa alternatif. Kita harus mengaktifkan kunci kita dan meninggalkan realem kultivation martial ancestral ini, seseorang berkata keras. Tapi kita baru saja memasuki realem kultivation martial ancestral. Ada begitu banyak sumber daya budidaya yang belum kita lihat. Jika kita pergi seperti ini, bukankah kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan klan kita? Ada juga banyak orang yang tidak mau pergi. Tidak mau. Mereka secara alami tidak mau pergi. Bagaimanapun, setiap klan hanya akan dapat memperoleh kesempatan terbatas untuk memasuki ranah budidaya bela diri leluhur. Demi mendapatkan kesempatan untuk memasuki ranah kultivasi bela diri leluhur, banyak di antara mereka telah berselisih sepenuhnya dengan sesama klan mereka. Mereka akhirnya berhasil memasuki alam kultivasi bela diri nenek moyang setelah menghabiskan banyak usaha. Sehingga mereka semua tentu berharap bahwa mereka akan bisa tinggal lebih lama. Tidak ada yang mau meninggalkan alam budidaya bela diri leluhur begitu mudah. Bahkan jika mereka menderita rasa sakit, mereka masih ingin tinggal di sini. Itulah alasan mengapa beberapa orang lebih suka jiwa mereka hancur dan tubuh mereka dihancurkan berulang kali dan berani menghadapi bahaya disiksa sampai kegilaan daripada mengaktifkan kunci mereka untuk meninggalkan ranah kultivasi bela diri leluhur. Semuanya, dengarkan aku, formasi petir itu bukanlah formasi biasa. Itu adalah formasi dari formasi utama. Jika kita dikejutkan olehnya, kita akan benar-benar mati. Petik 2. Saat ini, klan surgawi Linghu masih belum memutuskan untuk membunuh kita. Alasan mengapa petir belum mendekati kami adalah karena mereka memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Jika kita terus ragu dan klan surgawi Linghu akan kehilangan kesabaran mereka, kita pasti akan terbunuh. Seseorang menganalisis. Kerumunan semua merasa analisis orang itu masuk akal. Sementara kerumunan ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, Chu Feng tiba-tiba berkata, semua orang, jika Anda semua percaya pada saya, Chu Feng, maka jangan aktifkan kunci Anda. Petik 2. Chu Feng, mungkinkah kamu memiliki sarana untuk menangani situasi ini? Li Anzi berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Semuanya masih dalam kendali saya, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi gembira. Semuanya masih dalam kendali saya. Mengungkapkan mengapa Chu Feng masih sangat percaya diri ketika kerumunan sudah panik seperti itu. Ternyata Chu Feng memiliki sarana untuk menangani situasi. Betapa semuanya masih dalam kendali saya. Petik 1 petik 2. Chu Feng tidak tahu bahwa kata-katanya ditangkap oleh cermin air dan dilihat oleh Linghu Tiemian. Pada saat itu, jejak kemarahan muncul di wajah sedingin Linghu Tiemian. Kirimkan pesanan. Minta Xiu Ming mengaktifkan formasi dan bunuh mereka semua. Linghu Tiemian berteriak keras. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang hadir di alun-alun semua menjadi sangat gugup. Linghu Tiemian telah memberi perintah untuk membunuh.
Apakah Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk menanganinya? Bahkan jika Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk menanganinya, apakah itu akan efektif? Apakah itu dapat menahan serangan dari formasi utama? Pada saat itu, pikiran orang banyak berputar-putar. 218. Zes. Pada saat para pendatang baru sedang merenungkan apa yang harus dilakukan, segudang petir di bawah mulai menyerbu ke atas. Itu sama sekali tidak menyerupai kilat biasa sama sekali. Sebaliknya, itu menyerupai binatang buas lapar yang tak terhitung jumlahnya, tidak sabar untuk memecah mangsa mereka. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka adalah mangsa binatang buas itu. Zes. Akhirnya, segudang kilat melesat dalam sekejap. Dengan kekuatan fatal, mereka bergegas membunuh Chu Feng dan yang lainnya. Waktu yang tepat pada saat itu, Chu Feng memindahkan tangannya yang lain ke cakram emas di atas kepalanya. Begitu dia melakukan itu, cakram emas mulai memancarkan sinar keemasan. Chu Feng melemparkan sinar emas ke bawah, dan cakram emas lain muncul. Sinar keemasan itu benar-benar berubah menjadi cakram emas lain. Dis emas baru benar-benar memblokir jalan ke bawah, benar-benar melindungi Chu Feng dan yang lainnya dari petir yang masuk. Boom, 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 boom. Gemuruh indik telinga bisa terdengar berulang kali dari bawah. Petir itu menyerang cakram emas itu, menyerangnya berulang kali. Namun, cakram emas di bawah ini, seperti cakram emas di atas, benar-benar tidak tergerak oleh petir. Sama seperti itu, ia dengan mudah memblokir sambaran petir yang masuk. Pada saat itu, para pendatang baru, yang hatinya sudah melompat ke tenggorokan mereka, akhirnya berhasil menghela nafas lega. Tuan Muda Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan. Karena Anda sudah memiliki trik ini, mengapa Anda tidak menggunakannya sebelumnya? Kita semua takut setengah mati. Petik 2. Tepat sekali, saya benar-benar ketakutan sebelumnya. Petik 2. Pada saat itu, banyak wanita mulai menyalahkan Chu Feng dengan nada imut. Meskipun mereka berbicara kata-kata menyalahkan, mereka tidak menyerupai orang yang menyalahkan Chu Feng sama sekali. Sebaliknya, itu seperti mereka bertindak centil dan mengamuk. Meskipun mereka mungkin bertindak centil, mereka telah menyuarakan pertanyaan yang dimiliki banyak orang di hati mereka. Jika Chu Feng sudah siap untuk itu, bisakah dia sengaja mencoba menakuti mereka? Atau mungkinkah bahwa Chu Feng melakukannya untuk sengaja memiliki orang-orang yang tidak percaya padanya meninggalkan ranah kultivasi bela diri leluhur? Adapun mereka yang benar-benar percaya kepadanya, mereka akan dapat menikmati manfaat formasi cahaya Roh Kudus bersama dengannya. Pada saat kerumunan bingung, Li Anzi tiba-tiba berkata, itu karena kecepatan. Petik 2. Kecepatan. Kerumunan semua bingung dengan kalimat tiba-tiba Li Anzi. Chu Feng menggunakan serangan dari kilat di bawah ini untuk mempercepat kecepatan kita ke depan. Petik 2. Dengan situasi seperti ini, semakin dia melepaskan cakram emas itu, semakin cepat kecepatan kita akan meningkat, kata Li Anzi. Mendengar apa yang dikatakan Li Anzi, kerumunan mulai melihat sekeliling. Benar saja. Mereka menemukan bahwa kecepatan di mana mereka melakukan perjalanan ke atas benar-benar meningkat sedikit. Surga, itu benar-benar masalahnya, Saudara Chu Feng. Anda benar-benar brilian. Petik 2. Pada saat itu, kerumunan semua memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka saat mereka melihat ke Chu Feng dengan mata penuh kekaguman. Tapi, bahkan jika itu masalahnya, Tuan Muda Chu Feng bisa memberitahu kami tentang hal itu lebih cepat. Tidak perlu menakuti kita seperti ini, bukan? Seorang wanita berkata. Tepat sekali, Saudara Chu Feng. Anda bisa memberitahu kami secara langsung. Bahkan akan lebih baik bagi Anda untuk melakukannya melalui transmisi suara. Anda tidak tahu betapa tidak enaknya perasaan berada di ambang kematian. Petik 2. Tepat sekali. Sebelumnya, saya hampir mengaktifkan kunci pembentukan roh saya dan meninggalkan realem kultivation martial ancestral. Panggilan yang sangat dekat, sangat dekat. Untungnya saya tidak menggunakannya. Petik 2. Kerumunan segera menggemakan kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu. Jika aku sudah memberitahumu semua tentang hal itu sebelumnya, kamu semua tidak akan panik seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Jika Anda semua tidak panik, bagaimana saya bisa akhirnya menipu klan surgawi Linghu? Chu Feng berbicara dengan senyum ringan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang menutup mulut mereka. Mereka tidak hanya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkan Chu Feng, tetapi mereka malah mulai melihat Chu Feng dengan kekaguman yang bahkan lebih besar. Pembodohan. Chu Feng itu benar-benar sombong. Setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, teriakan marah terdengar dari alun-alun. Itu Linghu Tiemian. Dia benar-benar marah oleh Chu Feng. Namun,
Tepat pada saat itu, cermin air tiba-tiba mulai bersinar terang. Setelah itu, cermin air di udara menghilang. Ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah berhasil memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Tidak lama kemudian, Ling Hu Xiuming terbang kembali ke alun-alun dan mendarat di depan Ling Hu Tiemian. Sampah, bagaimana mungkin Anda tidak dapat menangani sesuatu yang sekecil ini? Apa gunanya menjaga Anda di sini? Setelah melihat Ling Hu Xiuming, Ling Hu Tiemian segera berteriak kepadanya dengan marah. Suara Ling Hu Tiemian sangat bergema sehingga menyebabkan seluruh wilayah di sekitar alun-alun bergetar hebat. Banyak orang di alun-alun mengungkapkan penampilan yang menyakitkan. Bahkan ada orang-orang yang gendang telinga pecah, dan mereka mulai berdarah dari 7 lubang muka. Peringkat 6 Martial Immortal. Itu adalah kekuatan Ling Hu Tiemian, ahli terkuat saat ini di alam budidaya martial ancestral. Saya tidak kompeten, Kakak Tiemian. Tolong hukum saya. Petik 2. Ling Hu Xiuming segera setengah berlutut ke tanah karena takut. Dia berkeringat dingin yang deras dan menggigil tanpa henti. Apa gunanya menghukummu? Apakah menghukum Anda bisa menghentikan mereka? Petik 2. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Chu Feng? Dia mengatakan bahwa dia menggunakan kita. Pembentukan rohmu itu tidak hanya gagal merawatnya, tapi itu malah membantunya memasuki formasi cahaya Roh Kudus lebih cepat. Ling Hu Tiemian menunjuk ke arah Ling Hu Xiuming dan berteriak dengan marah. Adapun Ling Hu Xiuming, dia menunduk dan meminta maaf tanpa henti. Itu cukup, bukan saja teguran Anda tentang dia tidak berguna. Bahkan jika Anda ingin memukulnya, itu tetap tidak ada gunanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar suara itu, hati orang banyak bergetar. Mereka semua bertanya-tanya siapa orang yang ceroboh itu yang berani menyela pada saat seperti itu. Bingung. Semua orang memalingkan mata mereka ke arah suara itu. Mereka ingin melihat siapa orang yang ceroboh itu. Setelah melihat orang yang berbicara, ekspresi orang banyak berubah. Orang yang berbicara sebelumnya adalah seorang pria muda. Dia memiliki tampilan yang sangat halus dan cantik, dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Pria itu tidak hanya memiliki penampilan yang menggoda para wanita yang hadir, tetapi udara yang berbudaya dan halusnya juga menyebabkan para wanita yang hadir ingin mengabdikan hidup mereka kepadanya. Yang paling penting, pria itu adalah karakter yang terkenal. Dia adalah peringkat keempat dari Decastar Martial Ancestral, Ling Hu Mingye. Bab 3219 di dalam formasi cahaya. Ling Hu Mingye, peringkat kelima dari Decastar Martial Ancestral. Dia benar-benar memasuki realem Cultivation Martial Ancestral. Petik 2. Ekspresi orang-orang dari berbagai kekuatan di plaza semua berubah setelah melihat Ling Hu Mingye. Ini terutama berlaku untuk Dongguo Bingyu. Kekhawatiran mendalam muncul di matanya. Alasan untuk itu adalah karena Ling Hu Mingye bahkan lebih kuat dari Ling Hu Lun. Semua orang yang hadir bisa merasakan bahwa Ling Hu Mingye adalah peringkat 2 martial immortal. Meskipun Dongguo Bingyu juga peringkat 2 martial immortal, dia lebih dari 200 tahun lebih tua dari Ling Hu Mingye. Mungkin 200 tahun bukanlah waktu yang lama bagi para pembudidaya bela diri biasa. Lagi pula, mereka perlu berlatih untuk waktu yang lama untuk mencapai kemajuan karena bakat mereka yang terbatas. Namun, bagi para jenius yang hadir, 200 tahun adalah periode waktu yang sangat lama. Ling Hu Mingye bisa mencapai ranah martial immortal sebelum dia berusia 100 tahun. Dalam hal itu, begitu dia mencapai usia Dongguo Bingyu, orang bisa membayangkan kultivasi macam apa yang akan dia dapatkan. Sementara itu tidak mungkin baginya untuk menjadi ahli tingkat mahkota dalam 200 tahun. Ling Hu Mingye praktis yakin untuk menjadi ahli tingkat martial immortal terkenal dalam 200 tahun. Seseorang seperti Ling Hu Mingye benar-benar jenius dari leluhur martial Starfield. Yang paling penting, seorang jenius seperti dia baru saja memasuki alam budidaya bela diri ancestral, dan masih pendatang baru. Dengan kata lain, Ling Hu Mingye bisa memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya kemungkinan besar berhasil memasuki formasi cahaya Roh Kudus, mereka telah menyinggung klan surgawi Ling Hu dalam prosesnya. Setelah pendatang baru Ling Hu Heavenly Clan memasuki formasi cahaya Roh Kudus, mereka pasti tidak akan membiarkannya. Bagi Dongguo Bingyu dan yang lainnya, penampilan Ling Hu Mingye adalah berita yang sangat buruk. Mingye, kamu datang pada saat yang tepat. Cepat, masukkan formasi cahaya dan dengan benar mengajarkan bahwa Chu Feng pelajaran. Petik 2. Benar saja. Setelah melihat Ling Hu Mingye, Ling Hu Tiemian segera memerintahkannya untuk memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Sebelum semua orang hadir, Ling Hu Tiemian menyuruh Ling Hu Mingye untuk merawat Chu Feng dan yang lainnya. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik pada formasi cahaya itu, kata Ling Hu Mingye.
Ming Ye, aku bisa mengerti bahwa kamu tidak tertarik pada formasi cahaya dari sebelumnya. Petik 2. Namun, formasi cahaya ini bukan lagi formasi cahaya biasa. Sebaliknya, itu adalah formasi cahaya Roh Kudus. Jumlah sumber daya budidaya yang terkandung dalam formasi cahaya Roh Kudus ini beberapa kali lipat dari formasi cahaya biasa. Petik 2. Tempat latihan seperti formasi cahaya Roh Kudus sangat langka di seluruh ranah kultivasi marsial ancestral. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ling Hu Tiemian dengan tulus menasehati Ling Hu Mingye. Saya tahu bahwa formasi cahaya Roh Kudus ini sangat luar biasa. Saya sudah mendengar percakapan antara Anda semua sebelumnya. Namun, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya tidak tertarik dengan formasi cahaya. Itu berlaku untuk formasi cahaya yang biasa dan yang disebut formasi cahaya Roh Kudus ini, kata Ling Hu Mingye. Kata-kata Ling Hu Mingye tidak hanya mengejutkan Ling Hu Tiemian dan klan surgawi Ling Hu lainnya, tetapi mereka juga mengejutkan semua yang hadir. Untuk tidak tertarik bahkan dalam formasi cahaya Roh Kudus, bahwa Ling Hu Mingye terlalu sombong, bukan? Mingye, jangan begitu keras kepala. Sikap Ling Hu Tiemian agak berubah. Dari nasihatnya yang tulus sebelumnya, kata-katanya sekarang mengandung jejak kemarahan. Aku bilang aku tidak memasukinya, jadi aku pasti tidak akan memasukinya. Selain itu hanya untuk mengurus banyak sampah. Tidak perlu bagi saya untuk menanganinya. Alun akan bisa merawat mereka. Ling Hu Mingye memandang ke Ling Hu Lun. Alun, kamu seharusnya tidak memiliki masalah dengan itu, kan? Petik 2. Tentu saja tidak, hanya, Mingye, apa yang dikatakan kakak Tiemian sangat benar. Formasi cahaya Roh Kudus ini benar-benar merupakan kesempatan kultivasi yang sangat langka. Apakah Anda benar-benar berencana untuk melewatkannya seperti itu? Tanya Ling Hu Lun. Memang, kesempatan ini jarang. Namun, tidak peduli betapa jarang kesempatan itu, masih mengandung sumber daya budidaya yang terbatas. Karena itu, saya tidak akan memperebutkan mereka dengan Anda. Petik 2. Alun, pastikan untuk mengambil kesempatan ini dan berusaha untuk menjadi martial immortal peringkat 2 dengan cepat, kata Ling Hu Mingye kepada Ling Hu Lun dengan senyum di wajahnya. Pada saat itu, orang banyak akhirnya menyadari mengapa Ling Hu Mingye bertekad untuk tidak memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Ternyata itu bukan murni karena kekeras-kepalaannya. Sebaliknya, ia dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Ling Hu Lun sehingga Ling Hu Lun akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi dalam formasi cahaya Roh Kudus. Pada saat itu, Ling Hu Tiemian, yang menjadi marah pada Ling Hu Mingye, kehilangan kata-kata. Tindakan Ling Hu Mingye adalah tanda kasih persaudaraan, sesuatu yang sangat jarang terjadi di dunia kultivasi saat ini. Ketika orang lain tergerak oleh tindakan Ling Hu Mingye, Ling Hu Lun secara alami juga akan tergerak. Pada saat itu, Ling Hu Lun memiliki ekspresi yang sangat tersentuh. Bahkan, ada air mata berkilauan di matanya. Namun, Ling Hu Lun tidak menangis karena dipindahkan. Sebaliknya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Ling Hu Mingye, "Mingye, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Petik 2. Mari kita pergi. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Ling Hu Lun bergeser, dan dia terbang ke pintu masuk formasi cahaya Roh Kudus. Melihat itu, para pendatang baru dari klan surgawi Ling Hu dan para pendatang baru dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga juga berangkat menuju pintu masuk pembentukan roh. Sementara itu, ketika para pendatang baru dari klan surgawi Ling Hu, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga memasuki pintu masuk pembentukan roh, Chu Feng dan yang lainnya sudah memasuki apa yang disebut formasi cahaya Roh Kudus. Formasi cahaya Roh Kudus adalah dunia pembentukan roh yang sangat luas. Ada banyak gunung, dataran, dan sungai. Bahkan, ada beberapa lautan luas yang memanjang sejauh mata memandang. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa luasnya dunia ini. Tentu saja, untuk orang-orang dengan kultivasi seperti yang dimiliki Chu Feng dan yang lainnya, hanya di dunia seluas ini mereka dapat bepergian dengan bebas. Kalau tidak, dengan kecepatan mereka akan segera melakukan perjalanan dan mencari setiap sudut dan celah dunia seperti yang telah mereka lakukan di formasi keunggulan baru. Jika itu terjadi, itu malah akan membuat segalanya membosankan. Hanya dengan memiliki dunia yang begitu luas mereka dapat memiliki rasa antisipasi. Tempat ini sangat luas, namun, ini bagus juga. Karena itu akan mengurangi peluang kita untuk bertemu dengan klan surgawi Ling Hu, kata seseorang. Jadi bagaimana jika kita bertemu mereka? Bukankah itu Ling Hu Heavenly Clansman mengatakan bahwa selama kita memasuki formasi cahaya Roh Kudus, mereka akan mengizinkan kita untuk berlatih di sini. Apakah mereka mungkin akan menargetkan kita di sini? Jika itu terjadi, bukankah mereka akan kembali pada kata-kata mereka? Bukankah mereka akan menamparkan diri mereka sendiri?
Seorang wanita muda yang tampak tidak berpengalaman berkata. Jangan naif. Lianzi segera berkata setelah kata-kata wanita itu keluar dari mulutnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah Anda mengatakan bahwa klan surgawi Linghu akan benar-benar kembali pada kata-kata mereka untuk tidak sengaja mempersulit kita? Pada saat itu, banyak orang mulai mempertanyakan Lianzi. Ekspresi khawatir memenuhi wajah mereka. Bagaimanapun, berada di dalam formasi cahaya Roh Kudus yang sama. Bahkan jika probabilitasnya sangat tipis, masih mungkin bagi mereka untuk bertemu orang-orang dari klan surgawi Linghu. Jika klan surgawi Linghu benar-benar berencana untuk membuat hal-hal sulit bagi mereka, akan lebih baik bagi mereka untuk tidak memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Kata-kata Lianzi mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat itu, kerumunan panik sepenuhnya. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa setelah mereka melalui semua kesulitan untuk memasuki formasi cahaya Roh Kudus, mereka masih tidak dapat berlatih dengan nyaman. Memang, itu tergantung pada siapa yang akan kembali pada kata-kata mereka. Petik 2. Di alam kultivasi bela diri ancestral ini, jika kita ingin kembali pada kata-kata kita, klan surgawi Linghu sangat bisa menjaga kita untuk itu. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Petik 2. Namun, jika orang-orang dari klan surgawi Linghu yang memutuskan untuk kembali pada kata-kata mereka, apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Mungkinkah kalian semua memiliki harapan boros bahwa klan surgawi Linghu akan peduli dengan wajah mereka, peduli dengan reputasi mereka? Jika mereka benar-benar peduli dengan wajah, mereka tidak akan berusaha mencegah kita memasuki formasi cahaya Roh Kudus seperti yang mereka lakukan sebelumnya, kata Lianzi. Tuan Muda Li, menurut Anda, bukankah klan surgawi Linghu pasti sengaja membuat hal-hal sulit bagi kita? Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Jika ini adalah berkah, itu bukan kemalangan. Jika itu kemalangan, seseorang tidak akan bisa menghindarinya, kata Lianzi. Kata-kata Lianzi mengungkapkan kepada kerumunan situasi di mana mereka berada. Dia mengatakan kepada mereka untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi klan surgawi Linghu. Namun, kerumunan itu jelas tidak berani untuk menghadapi klan surgawi Linghu. Panik. Seseorang berbalik untuk bertanya kepada Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, apakah Anda punya ide tentang apa yang bisa kita lakukan? Setelah orang itu menanyai Chu Feng, semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Alasan untuk itu adalah karena satu-satunya orang yang mereka rasa mampu membantu mereka pada saat itu adalah Chu Feng. Setelah semua, itu adalah Chu Feng yang memanggil formasi cahaya Roh Kudus dan melanggar formasi petir Linghu Heavenly Clan untuk membawa mereka ke sini. Selain itu, budidaya Chu Feng juga yang terkuat di antara mereka. Peringkat 9 Chu budidaya tingkat surgawi immortal tingkat cukup untuk memandang rendah pada pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada juga orang-orang dengan kekuatan luar biasa di antara pendatang baru Linghu Heavenly Clan, kerumunan merasa bahwa mereka mungkin tidak harus lebih kuat dari Chu Feng. Dengan kata lain, kerumunan merasa bahwa Chu Feng mampu melindungi mereka. Dengan demikian, semua orang merasa bahwa mereka mungkin dapat dengan aman menghindari krisis ini jika Chu Feng bersedia membantu mereka. Adapun Chu Feng, dia awalnya tidak peduli dengan percakapan orang banyak. Alasan untuk itu adalah karena dia sudah tahu apakah klan surgawi Linghu akan merawat mereka atau tidak. Dia sudah yakin itu pasti akan terjadi. Dengan demikian, setelah memasuki formasi cahaya Roh Kudus, fokus Chu Feng dibawa ke dirinya sendiri. Alasan untuk itu adalah karena dia telah menemukan bahwa ada sedikit perubahan pada tubuhnya. Jenis kekuatan khusus telah muncul di tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan itu sudah berubah. Kekuatan itu terkait dengan binatang Roh Kudus. Setelah Chu Feng mengalahkan Holy Spirit Base, tubuh Holy Spirit Base telah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tubuh cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam ke arah Chu Feng. Tubuh cahaya itu sangat aneh. Chu Feng telah menggunakan berbagai kemampuan, tetapi masih tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa memandang tanpa daya ketika tubuh cahaya mendekati naga merah tua. Setelah bersentuhan dengan naga merah tua, tubuh cahaya benar-benar berhasil menghancurkannya. Setelah itu, mereka memasuki tubuh Chu Feng. Untungnya, meskipun tubuh cahaya sangat aneh, mereka tidak memiliki kekuatan destruktif. Mereka tampaknya hanya memiliki sifat merusak terhadap naga merah tua, dan tidak menyebabkan kerusakan pada Chu Feng. Saat itu, Chu Feng telah memeriksa dirinya dengan cermat. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang khusus. Karena itu, ia tidak lagi memedulikan dirinya sendiri. Chu Feng tidak pernah berharap bahwa tubuhnya benar-benar akan berubah setelah dia memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Perubahan ini benar-benar tidak terlihat ketika melihatnya dari luar. Namun,
Chu Feng bisa mengatakan bahwa kekuatan berkumpul di dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan Roh Kudus binatang. Meskipun kekuatan itu terkait dengan binatang Roh Kudus, itu bukan kehancuran yang kuat dari Roh Kudus. Kekuatan itu tidak memiliki sifat destruktif. Itu hanya kekuatan penuntun. Chu Feng merasa bahwa kekuatan ini akan memberikan panduan setelah selesai berkumpul. Kemungkinan, panduan ini akan menjadi sesuatu yang baik. Kemungkinan, kekuatan penuntun itu akan memungkinkan Chu Feng mendapatkan peluang yang menentukan dan menjadi mampu melakukan perjalanan melalui formasi cahaya Roh Kudus dengan mudah. Apakah ini hadiah untuk mengalahkan binatang Roh Kudus? Merasakan transformasi kekuatan dalam tubuhnya, senyum muncul di wajah Chu Feng. Yang mengatakan, kerumunan yang mengelilingi Chu Feng semua benar-benar bingung setelah melihat senyum di wajah Chu Feng. Mereka sudah memanggil Chu Feng sekali. Namun, bukan hanya Chu Feng tidak menanggapi mereka, dia malah tiba-tiba tersenyum. Mungkinkah bahwa Chu Feng menjadi bodoh? Melihat senyum aneh di wajah Chu Feng, seorang wanita bertanya dengan tatapan khawatir. Tuan Muda Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama, Chu Qing dan Chu Shuang juga berjalan ke sisi Chu Feng dan bertanya dengan cemas. Adik laki-laki Chu Feng, ada apa? Di antara kerumunan, Chu Qing dan Chu Shuang pasti dua orang yang paling peduli untuk kesejahteraan Chu Feng. Semuanya, tolong diamlah untuk sekarang. Petik 2. Sementara orang banyak bertanya kepada Chu Feng apakah dia baik-baik saja. Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada orang banyak untuk tenang. Melihat itu, kerumunan segera menutup mulut mereka. Meskipun kerumunan tidak lagi berbicara, mereka masih bingung mengapa Chu Feng bertindak seperti itu. Hanya Chu Feng sendiri yang yakin bahwa ia harus mencurahkan konsentrasi penuh untuk perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan pemandu telah mencapai persimpangan kritis. Pada saat itu, Chu Feng perlu memeriksanya dengan konsentrasi penuh dan tidak melewatkan detail sedikit pun. Bahkan suara dari lingkungannya mampu mempengaruhi konsentrasi Chu Feng. Ini adalah alasan mengapa Chu Feng menyuruh orang banyak untuk tenang. Setelah beberapa saat, kekuatan itu akhirnya selesai terbentuk, dan Chu Feng akhirnya menghela napas lega. Chu Feng telah mendapatkan bimbingan. Bimbingan ini akan dapat memberikan bantuan yang sangat signifikan dalam formasi cahaya Roh Kudus. Semua orang, apa yang kalian semua bicarakan sebelumnya? Akhirnya, Chu Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kerumunan. Tuan Muda Chu Feng, situasinya buruk. Kami sudah menganalisis situasinya sedikit, dan telah menentukan bahwa klan surgawi Linghu pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Melihat bahwa Chu Feng akhirnya kembali normal, kerumunan mulai menyuarakan keprihatinan mereka kepadanya. Apakah ada kebutuhan untuk menganalisis sesuatu seperti itu? Dengan cara klan surgawi Linghu melakukan sesuatu, mereka pasti tidak akan mengampuni kita. Apakah tidak ada yang memikirkan hal itu sebelum memutuskan untuk datang ke sini? Petik 2. Menghadapi kerumunan yang khawatir, Chu Feng tidak mengungkapkan tanda-tanda kekhawatiran. Sebaliknya, dia agak muak dengan kekhawatiran mereka. Chu Feng mengira bahwa para pendatang baru yang bisa memasuki realem kultivation martial ancestral untuk melatih semua harus menjadi elit di antara generasi muda dari klan masing-masing. Bagi orang-orang seperti mereka, mereka seharusnya tidak hanya memiliki bakat luar biasa untuk budidaya bela diri, tetapi persepsi mereka dan berbagai kemampuan lain mereka juga harus melampaui rekan-rekan mereka. Chu Feng merasa bahwa mereka semua harus memahami prinsip, tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia ini. Petik 1. Namun, melihat reaksi orang banyak, Chu Feng menyadari bahwa mereka tidak mengerti prinsip itu sama sekali. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan benar-benar dapat menikmati sumber daya kultivasi tanpa khawatir setelah memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Mereka benar-benar merasa bahwa klan surgawi Linghu akan membiarkan masa lalu berlalu. Mereka hanya terlibat dalam fantasi. Tidak. Mereka tidak hanya terlibat dalam fantasi. Mereka hanya memikirkan keuntungan dan tidak ada yang lain. Sejujurnya, Chu Feng mulai merasa sedikit jijik terhadap kerumunan. Lagi pula, mereka hanya bisa memasuki tempat ini berkat dia. Orang-orang itu tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mereka hanya mendapat untung tanpa berusaha. 1. Bab 3221 Bantuan sekali lagi. Tuan Muda Chu Feng, itu semua kesalahan kita karena mempercayai klan surgawi Linghu. Kami berpikir bahwa mereka akan benar-benar menepati janji mereka dan membiarkan masa lalu berlalu. Kami tidak pernah berharap bahwa mereka akan melanggar janji mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Kerumunan mulai melihat Chu Feng dengan tatapan memohon bantuan. Namun, Chu Feng tetap sama sekali tidak peduli dengan permintaan mereka. Dia berkata, semuanya,
Ada satu hal yang saya ingin Anda semua mengerti. Petik 2. Selain saudara-saudaraku dari klan Surgawi Chu, aku, Chu Feng, tidak memiliki hubungan dengan kalian. Petik 2. Sebenarnya, sebelumnya, ketika klan Surgawi Puyang memutuskan untuk menyerang saya, tidak seorang pun dari Anda berdiri untuk menghentikan mereka. Bahkan, tidak ada satupun dari Anda yang mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Petik 2. Jika Puyang Surgawi Klan memiliki kekuatan di atas milikku, maka aku, Chu Feng, sudah akan dengan kejam dirawat oleh mereka. Adapun kalian semua, tidak hanya kalian semua tidak akan menunjukkan rasa iba pada saya, tapi itu sudah akan cukup bagus jika kalian semua tidak mengejekku, bukan begitu? Chu Feng memandang ke kerumunan dan berbicara dengan mencibir. Titik. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang banyak diam-diam menundukkan kepala. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, ekspresi malu muncul di wajah mereka. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng. Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Puyang Han, sebagian besar dari mereka akan mengejeknya. Alasan mengapa orang banyak begitu hormat dan taat kepada Chu Feng hanya karena mereka menyadari betapa kuatnya dia, dan bahwa mereka dapat mengandalkannya. Tidak ada hubungan di antara kita semua untuk memulai. Saya, Chu Feng, sangat baik hati untuk setuju membawa Anda semua ke dalam formasi cahaya Roh Kudus. Petik 2. Karena itu, maafkan saya karena berbicara terus terang. Saat ini, terlepas dari apakah klan Surgawi Linghu berencana untuk menyerang Anda atau tidak, itu bukan urusan saya. Petik 2. Lebih jauh, aku juga ingin mengingatkan kalian semua ini. Salah satu yang membawa kalian semua ke sini adalah aku, Chu Feng. Salah satu yang paling dibenci oleh klan Surgawi Linghu adalah aku, Chu Feng. Selain saya, apa yang paling mereka benci adalah orang-orang dari klan Surgawi Chu saya. Sebenarnya, dibandingkan dengan kami, Anda tidak dalam bahaya sebanyak itu. Petik 2. Jadi, jika Anda semua tidak mengikuti saya, mungkin malah lebih aman, kata Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, meskipun kita memang tidak memiliki persahabatan di masa lalu, kita bisa dianggap telah mengalami kesengsaraan hidup dan mati bersama. Anda tidak bisa begitu saja. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan menjadi gugup, dan semua mulai berbicara untuk mendesak Chu Feng untuk mempertimbangkan kembali. Banyak di antara mereka bahkan mulai mengemukakan betapa menyedihkan situasi mereka dengan harapan mengubah pikiran Chu Feng dan meminta dia membantu mereka. Apa yang dikatakan Chu Feng sebenarnya sangat benar. Jika pendatang baru Linghu Heavenly Clan benar-benar berencana untuk datang merawat kami, maka Chu Feng akan menjadi target utama mereka. Mengikutinya mungkin lebih berbahaya. Tepat pada saat itu, Li Anzi berbicara. Mendengar apa yang dikatakan Li Anzi, orang banyak menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Ketika hanya Chu Feng yang mengatakan kata-kata itu, mereka merasa bahwa Chu Feng hanya mengatakan itu untuk menyingkirkannya. Namun, setelah mendengar Li Anzi mengatakan hal yang sama, mereka mulai merasakan bahwa apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Setelah menganalisa sendiri dengan cermat, kerumunan merasa itu cukup masuk akal. Pada saat itu, kerumunan menjadi terjebak dalam dilema, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku akan menawarkanmu semua kata nasihat. Jika Anda semua ingin meninggalkan tempat ini dengan aman, yang terbaik adalah tidak menyentuh sumber daya budidaya di sini. Jika Anda bertemu dengan Linghu Heavenly Clansmen, Anda harus mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka, dan mereka kemungkinan tidak akan membuat hal-hal terlalu sulit bagi Anda semua. Petik 2. Namun, jika Anda semua ingin mendapatkan sumber daya budidaya, maka persiapkan diri Anda untuk menghadapi klan Surgawi Linghu. Petik 2. Bagaimanapun, dunia pembudidaya bela diri adalah seperti ini. Belum lagi fakta bahwa kita telah berselisih dengan klan Surgawi Linghu. Bahkan jika kita tidak memiliki konflik dengan mereka, itu tidak bisa dihindari untuk perjuangan terjadi setelah memasuki tempat yang penuh dengan sumber daya budidaya bersama, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Tuan Muda Chu Feng sangat benar. Namun karena kita sudah memasuki tempat ini, jika kita kembali dengan tangan kosong, itu akan sangat sulit untuk ditanggung. Petik 2. Tepat sekali, bagaimanapun. Tempat ini adalah formasi cahaya Roh Kudus yang legendaris. Petik 2. Klan Linghu Surgawi keji itu terlalu tirani. Mereka mampu menyembunyikan langit dengan satu tangan. Mereka sama sekali tidak berencana memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Petik 2. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang ke alam pembinaan bela diri leluhur. Petik 2. Pada saat itu, kerumunan itu benar-benar kusut, dan mendesah dan menyuarakan keluhan mereka berulang kali. Mereka secara alami tidak ingin menghadapi klan Surgawi Linghu. Bagaimanapun,
Mereka merasakan dari lubuk hati mereka bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan klan surgawi Linghu. Namun, di sisi lain, mereka tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu, mereka dilema. Tidak ada yang bisa menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Anda semua ingin mendapatkan sumber daya budidaya, namun tetap ingin aman. Itu bukan hanya sesuatu yang tidak mungkin di sini, tetapi juga akan sama-sama tidak dapat diperoleh di tempat lain, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semakin banyak orang mulai menghela nafas. Terlepas dari Chu Feng, Li Anzi dan beberapa lainnya, sebagian besar kerumunan semua merasa sangat tertekan. Melihat reaksi orang banyak, Chu Feng merasa sedikit terharu. Semua orang, meskipun kita hanyalah orang asing yang datang secara kebetulan, kita memiliki kesamaan. Kita semua berdiri menentang klan surgawi Linghu. Petik 2. Jangan katakan bahwa aku, Chu Feng, tidak berencana untuk membantu kalian semua. Jika Anda semua benar-benar ingin keluar dari ini tanpa cedera, lakukan seperti yang saya sarankan sebelumnya, dan jangan menyentuh sumber daya budidaya apapun di sini. Jika Anda bertemu orang-orang dari klan surgawi Linghu, minta maaf kepada mereka dan mengakui kesalahan Anda. Petik 2. Namun, jika Anda tidak ingin datang ke sini dengan sia-sia, dan berharap untuk mendapatkan panen dalam formasi cahaya roh kudus ini, Anda semua dapat mengikuti saya, Chu Feng. Petik 2. Saya, Chu Feng, bisa membawa Anda semua ke tempat dengan sumber daya kultivasi. Semua orang bisa berlatih di sana. Namun, saya tidak akan peduli dengan apa yang terjadi setelah pelatihan. Petik 2. Apakah ada orang yang mau mengikutiku? Tanya Chu Feng. Aku bersedia. Petik 2. Begitu Chu Feng mengajukan pertanyaan itu, seseorang segera menyuarakan keinginan mereka untuk mengikutinya. Aku juga rela, karena saya sudah datang ke sini. Saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Tepat sekali, ayahmu. Aku, juga lelaki pemberani dan gagah. Paling-paling itu akan menjadi pertempuran jika aku kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Anehnya, sebagian besar orang yang hadir semua menyatakan keinginan mereka untuk mengikuti Chu Feng. Ini datang sebagai kejutan kecil untuk Chu Feng. Awalnya, dia merasa bahwa sebagian besar orang akan memilih untuk menyerah pada sumber daya budidaya untuk menyelamatkan diri. Dia tidak berharap bahwa, selain dari orang-orang dari klan surgawi Li, yang lain yang hadir semua bersedia mengambil risiko hidup mereka demi sumber daya budidaya. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Li Anzi. Setelah semua, hanya orang-orang dari klan surgawi Li belum mengekspresikan posisi mereka. Bab 3222 Harta Karun Budidaya. Dengan pemahaman saya tentang klan surgawi Li Anda semua tidak akan memilih untuk menyerah pada klan surgawi Linghu, bukan? Chu Feng bertanya pada Li Anzi dengan senyum di wajahnya. Meskipun mereka berdua adalah lawan di Chu Heavenly Clan, dan bertekad untuk saling membunuh, situasinya sekarang berbeda dari saat itu. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai teman, mereka setidaknya berada di kapal yang sama. Klan Li Heavenly kita secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini, yang mengatakan, itu semua berkat kamu bahwa kami dapat memasuki tempat ini. Petik 2. Chu Feng. Terima kasih. Li Anzi tersenyum dan menggenggam tinjunya ke arah Chu Feng. Chu Feng. Terima kasih. Mengikutinya, yang lain dari Li Heavenly Clan juga menggenggam tinju mereka di Chu Feng. Sebenarnya, Li Anzi bukan satu-satunya pendatang baru dari klan surgawi Li yang telah bertemu Chu Feng sebelumnya. Praktis semua pendatang baru dari klan Li surgawi adalah wajah yang dikenalnya. Li Yan dan Li Tianyu, orang-orang paling terkemuka dari generasi muda dari klan surgawi Li, semua pergi ke klan surgawi Chu untuk membuat masalah bagi Chu Feng sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak mereka membenci Chu Feng di masa lalu, terlepas dari berapa banyak mereka masih membenci Chu Feng, itu semua berkat Chu Feng bahwa mereka dapat memasuki formasi cahaya roh kudus. Dengan demikian, mereka semua merasa bahwa mereka harus mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Apakah Anda semua benar-benar tidak berencana untuk mengikuti saya? Tanya Chu Feng. Kami sudah cukup merepotkanmu untuk bisa datang ke tempat ini. Jika kita tidak dapat menemukan sumber daya kultivasi dengan kemampuan kita sendiri setelah datang ke tempat ini, maka mungkin kita benar-benar tidak memenuhi syarat untuk tinggal di alam budidaya bela diri ancestral, kata Li Anzi. Karena Anda sudah membuat keputusan, saya, Chu Feng, tidak akan mencoba membujuk Anda. Namun, ambil ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat tangannya, dan tubuh cahaya terbang ke arah Li Anzi. Karena kenyataan bahwa tubuh cahaya menembak langsung ke arah wajah Li Anzi mengungkapkan sedikit kepanikan.
Dia berpikir bahwa Chu Feng berusaha menyerangnya. Maka, ia mengangkat tangannya untuk meraih tubuh cahaya yang masuk. Namun, ketika tubuh cahaya itu memasuki tangannya, ekspresi Li Anzi berubah. Chu Feng, apa yang kamu? Tanda tanya, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Li Anzi mulai melihat ke Chu Feng dengan ekspresi yang rumit. Alasan untuk itu adalah karena tubuh cahaya yang berasimilasi dengan tubuh Li Anzi setelah mencapai tangannya. Ternyata menjadi sepotong informasi. Yang terkandung dalam tubuh cahaya itu adalah lokasi dalam formasi cahaya Roh Kudus dengan sumber daya kultivasi. Selain itu, lokasi itu sangat terpencil. Kemungkinan besar, tidak ada yang menduga bahwa lokasi itu memiliki sumber daya budidaya yang begitu besar. Sederhananya, lokasi situs sumber daya budidaya itu sangat aman. Dan jika mereka pergi ke sana, mereka akan memiliki peluang yang sangat tipis untuk bertemu dengan klan surgawi. Situs budidaya seperti itu pasti sangat langka dan berharga. Namun, Chu Feng akhirnya memberikan lokasi seperti itu kepada Li Anzi. Ada teman saya di klan surgawi, kata Chu Feng. Li Anzi mengerti bahwa Chu Feng tidak melakukan ini untuk membantu mereka. Sebagai gantinya, dia melakukan ini untuk menghormati temannya itu. Bolehkah kau memberitahuku siapa temanmu itu? Li Anzi bertanya. Li Yuer, kata Chu Feng. Itu dia. Kata-kata Chu Feng tidak hanya menyebabkan ekspresi Li Anzi berubah, tetapi yang lain dari Li Heavenly Clan juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengantisipasi bahwa Chu Feng memiliki hubungan dengan Li Yuer. Setelah terkejut, Li Heavenly Clansmen mengungkapkan ekspresi rumit. Meskipun Li Yuer memang anggota dari Li Heavenly Clan mereka, dia sebenarnya lawan mereka. Aku tidak akan pergi ke sana. Dengan demikian, Anda semua dapat memilikinya. Adapun apakah Anda akan pergi ke sana atau tidak, terserah Anda semua untuk memutuskan. Chu Feng berbicara dengan senyum ringan. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng menambahkan, orang-orang yang bersedia menghadapi bahaya, ikuti aku. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melonjak ke langit. Melihat itu, kerumunan juga melonjak ke langit setelahnya. Dalam sekejap mata, mereka semua menghilang ke langit yang jauh. Pada saat itu, hanya beberapa orang dari klan surgawi Li yang tersisa. Seseorang segera berjalan ke Li Anzi dan bertanya kepadanya, Anzi, apakah Chu Feng memberitahu Anda lokasi sumber daya kultivasi? Itu adalah Lian. Meskipun Li Anzi dan Chu Feng belum mengatakannya secara eksplisit, Li Heavenly Clansmen mampu mengatakan apa yang terjadi dari percakapan mereka. Chu Feng seharusnya membantu mereka. Situs budidaya ini sangat bagus. Sepertinya, kita akan bisa menghindari Linghu Heavenly Clansmen dengan pergi ke sana, kata Li Anzi. Kakak laki-laki, bahwa Chu Feng adalah musuh dan bukan teman. Mungkinkah dia berencana untuk menyakiti kita? Li Tianyu tidak percaya pada Chu Feng. Itu tidak mungkin, meskipun waktu saya berhubungan dengannya sangat singkat. Saya merasa bahwa Chu Feng sebenarnya adalah orang yang sangat tulus dan sejati. Dia tidak menyerupai tipe orang yang akan melakukan hal berbahaya seperti itu, kata Li Anzi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menerima bantuan Chu Feng? Seseorang bertanya. Peluang ini jarang. Mari kita pertimbangkan bahwa kita berutang budi pada Chu Feng. Setelah Li Anzi selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melonjak ke langit. Melihat itu, yang lain dari klan surgawi Li juga melonjak ke langit setelah Li Anzi. Mereka mulai terbang ke arah yang ditunjukkan Chu Feng kepadanya. Memimpin kerumunan, Chu Feng tiba di lautan luas yang menutupi seluruh bidang penglihatan seseorang. Mengikuti Chu Feng, kerumunan memasuki lautan dan tiba jauh di dasar laut. Saat memasuki lautan, kerumunan menemukan bahwa barisan gunung sebenarnya tersembunyi di kedalaman lautan. Tersembunyi di dalam pegunungan itu adalah biji putih. Biji putih itu sangat kecil, seperti kunang-kunang. Biji putih mungil itu tertanam di dinding batu. Namun, biji putih kecil itu memancarkan energi yang menyebabkan mata semua orang bersinar dengan cahaya dan kegembiraan. Alasan untuk itu adalah karena biji putih kecil itu tidak hanya mengandung energi alami, tetapi mereka juga mengandung pemahaman bela diri. Lebih jauh lagi, campuran energi alami dan pemahaman bela diri tampaknya mampu berasimilasi ke dalam tubuh seseorang tanpa pemahaman yang dibutuhkan. Harta karun budidaya. Biji putih itu adalah harta budidaya yang sangat langka. Reputasi pembentukan Roh Kudus benar-benar layak. Melihat biji putih, kerumunan menjadi heboh tanpa henti. Seperti hantu kelaparan yang melihat jamuan besar di depan mata mereka. Kerumunan menerkam dengan keras ke arah pegunungan di depan mereka. Menggunakan berbagai kemampuan mereka, mereka mulai mencoba menggali biji putih itu. Mengapa saya tidak bisa mengeluarkannya? Petik 2. Namun,
Setelah mencoba menggali biji, kerumunan menjadi bingung. Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggali biji dengan senjata atau kekuatan militer. Bahkan, batu-batu di pegunungan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Mereka, sekelompok pembudidaya bela diri, sebenarnya bingung oleh pegunungan yang luas dan jumlah biji putih kecil yang tak ada habisnya. Bab 3223 Cara Berpisah. Jangan gunakan kekuatan bela diri atau senjata. Gunakan tangan Anda untuk mengambilnya. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan bergerak ke arah biji untuk mengambilnya. Benar saja, dia sebenarnya berhasil dengan mudah mengekstraksi sepotong. Menyaksikan pemandangan itu, kerumunan bereaksi seolah-olah mereka menjadi gila. Satu demi satu, mereka mengulurkan tangan dan mulai mengambil biji. Pada saat itu, sifat keji pembudidaya bela diri terungkap. Kerumunan semua panik di orb di sana. Kalau bukan karena fakta bahwa Chu Feng yang membawa mereka ke tempat itu dan bahwa mereka memberinya wajah, pasti akan ada orang yang akan langsung menyerang untuk menekan mereka yang lebih lemah dari mereka dan memonopoli sumber daya budidaya. Melihat kerumunan bertindak seperti itu, Chu Feng merasa bahwa dia hanya bisa membantu mereka dengan ini. Dengan demikian, Chu Feng tidak terus mengumpulkan biji di sana dan melihat ke arah kerumunan. Dia berkata, "Semuanya, tolong hentikan apa yang kalian semua lakukan." Petik 2. Pada saat itu, semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Jika orang lain yang memanggil mereka untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, mereka tidak hanya tidak mendengarkan orang itu, dan mereka kemungkinan akan menyerang orang itu. Namun, karena orang yang memanggil mereka adalah Chu Feng, kerumunan dengan patuh menghentikan apa yang mereka lakukan terlepas dari betapa enggannya mereka. "Saudara Chu Feng, ada apa?" "Tuan Muda Chu Feng, apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Kerumunan semua mulai mempertanyakan Chu Feng. Nada mereka masih sopan seperti sebelumnya. "Semuanya, dengarkan aku. Sumber daya budidaya di sini semua milik Anda semua. Klan Surgawi Chu kami tidak akan memperebutkan mereka dengan Anda." Petik 2. "Namun, saya harap Anda akan mengerti bahwa saya, Chu Feng, telah membawa Anda semua ke sini karena kami berdiri di kapal yang sama. Singkatnya, kita harus dianggap sebagai sekutu." Petik 2. "Jadi, aku tidak peduli jika kalian semua berencana untuk bersembunyi di sini dan berbohong nanti, atau terus mencari sumber daya budidaya lainnya. Itu keputusanmu sendiri." Petik 2. "Namun, saya berharap semua orang di sini tidak akan bertarung satu sama lain demi sumber daya budidaya. Bahkan jika Anda semua berencana untuk bertarung, saya harap Anda akan mengarahkan serangan Anda di Linghu Heavenly Clan." Petik 2. "Jika Anda ingin menyerang orang-orang dari klan Surgawi Linghu, saya, Chu Feng, akan mengagumi Anda. Namun, jika Anda ingin menyerang orang-orang di sini, maka saya, Chu Feng, akan memandang rendah Anda," kata Chu Feng. "Saudara Chu Feng, Anda bisa tenang. Kami sudah seperti keluarga. Kami pasti tidak akan saling membantai." Petik 2. "Tepat sekali, Saudara Chu Feng. Anda bisa tenang." Petik 2. Kerumunan semua mulai mengekspresikan kepada Chu Feng bahwa mereka tidak akan saling membantai. Melihat ini, Chu Feng melambaikan tangannya dan berencana untuk membawa Chu Qing, Chu Shuang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu untuk meninggalkan tempat ini. Chu Feng telah mengungkapkan tempat dengan sumber daya budidaya untuk orang-orang itu. Selain itu, tempat itu sangat tersembunyi dan relatif berlimpah dengan sumber daya budidaya. Dengan demikian, Chu Feng bisa dikatakan sangat murah hati dan berbakti. Dengan demikian, Chu Feng tidak lagi berencana untuk terus mengawasi orang-orang itu. Terlepas dari apakah mereka hidup atau mati, mereka tidak akan lagi menjadi perhatian Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng merasa bahwa jika orang-orang itu terus bersembunyi di sana dengan benar dan menunggu sampai waktunya tiba, mereka pasti akan dapat meninggalkan formasi cahaya Roh Kudus dengan aman. Namun, jika mereka tidak puas dengan hanya sumber daya budidaya di sana, dan masih ingin mencari lebih banyak sumber daya budidaya, mereka harus mengambil risiko sesuai dengan ambisi mereka. Chu Feng bukan teman atau kerabat bagi mereka. Karena itu, dia tidak punya alasan untuk khawatir dengan mereka lagi. Dengan bimbingan dari kekuatan binatang Roh Kudus, Chu Feng telah memperoleh pengetahuan tentang lokasi sebagian besar sumber daya budidaya di sini. Tempat Chu Feng membawa kerumunan itu sebenarnya adalah situs sumber daya budidaya tingkat menengah. Dan sekarang, Chu Feng berencana untuk membawa Chu Qing dan yang lainnya ke tempat dengan sumber daya budidaya yang lebih besar. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, seorang wanita segera berbicara untuk bertanya kepadanya. "Tuan Muda Chu Feng, kamu pergi? Kamu butuh sesuatu?" tanya Chu Feng. "Tuan Muda Chu Feng, bolehkah saya terus mengikuti Anda?" wanita itu bertanya.
Melihat wanita itu mengajukan pertanyaan itu, banyak orang lain yang hadir juga melemparkan tatapan rindu mereka kepada Chu Feng. Chu Feng sudah mengungkapkan kemampuannya kepada orang banyak. Mengikuti Chu Feng tidak hanya akan menjamin keselamatan mereka, tetapi juga menjamin bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Dengan demikian, kerumunan secara alami semua ingin mengikuti Chu Feng. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kalian semua hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri sekarang, kata Chu Feng. Sikapnya sangat tegas, dan bahkan agak dingin. Namun, semua orang mengerti bahwa itu hanya masuk akal. Tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk terus merawat mereka. Dengan demikian, orang banyak tidak punya niat untuk menyalahkan Chu Feng, dan juga tidak terus mengomelinya. Tuan Muda Chu Feng, dalam hal ini, dapatkah Anda memberitahu kami bagaimana cara menggunakan biji ini? Wanita itu bertanya. Tepat sekali, Brother Chu Feng. Bagaimana kita menggunakan biji ini? Yang lain juga mulai mempertanyakan Chu Feng. Meskipun mereka hanya bisa memetik biji dengan tangan mereka, tetap saja bahwa mereka semua pembudidaya bela diri. Dengan ketangkasan mereka yang tajam, kerumunan semua telah mengumpulkan sejumlah besar biji dalam waktu singkat. Namun, meskipun biji mengandung sejumlah besar sumber daya budidaya, kerumunan menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat memperbaikinya. Ini menyebabkan mereka sedikit panik. Jika mereka tidak bisa memperbaiki biji, maka tidak peduli berapa banyak mereka memetik, itu semua akan sia-sia. Biji itu akan berubah. Saat ini, mereka masih disegel. Dengan demikian, secara alami tidak mungkin untuk memperbaikinya. Saya percaya segel mereka akan segera dibatalkan. Pada saat itu, Anda semua harus dapat menggunakannya, kata Chu Feng. Terima kasih, Tuan Muda Chu Feng, atas saran Anda. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang mengungkapkan senyum kepuasan. Adapun Chu Feng, dia tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya bergeser, percikan terjadi, dan kemudian dia menghilang. Pada saat yang sama, Chu Qing dan pendatang baru lainnya dari Chu Heavenly Clan juga semua menghilang. Chu Feng telah membawa mereka pergi bersamanya. Karena kecepatan Chu Feng sangat cepat, kerumunan semua tidak dapat menentukan ke arah mana Chu Feng pergi. Karena itu, setelah terkejut sesaat, kerumunan sekali lagi melemparkan diri mereka sendiri ke dalam keributan di atas biji. Meskipun perebutan biji tak terhindarkan menyebabkan konflik, mungkin karena janji mereka kepada Chu Feng, orang banyak akan paling berdebat secara lisan satu sama lain, dan tidak berperang satu sama lain. Membawa Chu Qing dan yang lainnya bersamanya, Chu Feng melanjutkan menuju lokasi lain dengan sumber daya budidaya yang dia tahu. Tanpa orang lain mengikuti mereka, Chu Feng dan yang lainnya bisa menikmati semua sumber daya budidaya yang ia temukan. Seluruh proses berjalan dengan sangat lancar. Chu Feng, Chu Qing dan yang lainnya mulai mengekstraksi berbagai sumber daya budidaya di berbagai lokasi. Setelah mereka selesai mengekstraksi sumber daya budidaya dari suatu situs, mereka segera pergi ke situs berikutnya. Dalam waktu singkat 3 hari, Chu Feng dan yang lainnya telah selesai mengekstraksi sumber daya budidaya dari 18 lokasi berbeda. Setelah 18 situs semuanya habis, Chu Feng, Chu Qing, Chu Shuang, Chu Haoyan dan karung kosmos Chu Huanyu semuanya dipenuhi dengan biji. Meskipun biji itu hanya sebesar kuku, mereka benar-benar berhasil mengisi karung kosmos. Dari ini, orang bisa membayangkan berapa banyak biji Chu Feng dan yang lainnya telah dipetik. Merasakan biji di dalam karung kosmos mereka, Chu Qing, Chu Shuang, Chu Huanyu dan Chu Haoyan semua sangat bersemangat. Biji-biji itu adalah sumber daya budidaya yang begitu besar. Setelah segel mereka dibatalkan, mereka akan dapat memperbaiki biji itu dan memulai pelatihan. Chu Qing dan yang lainnya semua merasa bahwa mereka akan bisa mendapatkan panen yang bagus. Adapun membuat terobosan dalam kultivasi mereka, itu hanya sesuatu yang pasti akan terjadi. Saat ini, satu-satunya hal yang mereka tidak yakin tentang tepatnya berapa banyak tingkat kultivasi mereka dapat menembus. Bagi para pembudidaya bela diri, membuat terobosan dalam kultivasi sangat sulit dilakukan. Dengan demikian, mereka secara alami akan sangat senang bisa mencapai terobosan dengan begitu cepat. Apa yang memberi mereka sukacita terbesar adalah fakta bahwa Chu Feng masih membawa mereka bersama untuk mencari lebih banyak sumber daya budidaya meskipun mereka sudah menghabiskan 18 situs sumber daya budidaya mereka. Pedoman yang diperoleh Chu Feng dari kekuatan Roh Kudus binatang telah memberinya total 20 situs sumber daya budidaya. Dia memberikan lokasi satu situs ke Li Heavenly Clan dan membawa yang lain ke situs lain. Adapun 18 situs yang tersisa, Chu Feng telah sepenuhnya menggali mereka dengan Chu Qing dan yang lainnya. Meskipun mereka telah memperoleh panen besar,
Chu Feng merasa bahwa sumber daya budidaya dalam formasi cahaya Roh Kudus pasti tidak terbatas pada 20 situs belaka itu. Dengan demikian, Chu Feng mulai mencari sumber daya budidaya baru. Selama proses ini, mata surga Chu Feng sangat efektif. Singkatnya, formasi cahaya Roh Kudus hanya disiapkan untuk Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng tidak mendapatkan bimbingan dari kekuatan Roh Kudus binatang, panen yang Chu Feng bisa dapatkan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan orang lain. Karena itu, target Chu Feng sangat jelas. Selain itu, Chu Feng praktis yakin bahwa tempat ini memiliki sumber daya budidaya yang sangat besar. Adik kecil Chu Feng, kita sudah berada di formasi cahaya Roh Kudus selama 3 hari sekarang. Kami telah sesekali menemukan pendatang baru yang memasuki tempat ini bersama kami selama 3 hari terakhir. Karena itu, mengapa kita belum menemukan pendatang baru dari klan surgawi Linghu? Petik 2. Seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk tidak datang ke sini. Dalam hal itu, apa sebenarnya yang telah mereka lakukan? Apakah Anda punya tebakan? Tanya Chu Shuang. Meskipun mereka tidak terluka selama 3 hari terakhir, Chu Shuang masih khawatir. Seperti kata pepatah, cuaca akan selalu sangat tenang sebelum badai tiba. Dengan demikian, kedamaian 3 hari terakhir malah menyebabkan Chu Shuang merasa lebih tidak nyaman. Kami belum pernah ke formasi cahaya ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya kami memasukinya. Petik 2. Karena itu, kita tidak tahu tentang metode penanaman di dalam formasi cahaya. Petik 2. Namun, klan surgawi Linghu harus tahu. Setelah semua, mereka telah menduduki formasi cahaya untuk beberapa waktu sekarang. Petik 2. Jadi, dalam semua kemungkinan, mereka belum diam. Petik 2. Hanya, aku juga tidak tahu persis apa yang telah mereka lakukan selama 3 hari terakhir, kata Chu Feng. Rumble. Tepat pada saat itu, gemuruh tiba-tiba terdengar dari wilayah pusat formasi cahaya Roh Kudus. Setelah itu, banyak lampu keemasan mulai bersinar dari jauh dalam gelombang demi gelombang. Itu sangat menarik. Lampu keemasan itu terlalu menyilaukan. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya sangat jauh dari wilayah tengah, mereka masih berhasil melihat pemandangan spektakuler dari lampu emas. Seolah ada gelombang emas yang menyebar di langit berulang kali. Itu pertanda tidak normal. Agar tanda yang tidak normal muncul, harta pasti muncul di sana. Chu Huanyu dan Chu Haoyan menjadi sangat bersemangat saat melihat lampu-lampu emas. Bahkan Chu Qing dan Chu Shuangxiang mengungkapkan ekspresi bersemangat di mata mereka. Itu bukan tanda abnormal yang disebabkan oleh penampilan harta karun, kata Chu Feng. Apa, itu bukan pertanda abnormal yang disebabkan oleh penampilan harta karun? Lalu apa itu? Petik 2. Ekspresi Chu Qing dan yang lainnya semua berubah setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Meskipun itu memang tanda abnormal yang luar biasa, itu buatan, bukan alami, kata Chu Feng. Buatan, Anda mengatakan bahwa seseorang sengaja membuat tanda tidak normal itu? Tapi, siapa yang akan melakukan itu? Petik 2. Mungkinkah itu adalah klan surgawi Linghu? Chu Huanyu dan yang lainnya awalnya bingung ketika Chu Feng mengatakan itu buatan. Namun, mereka segera memikirkan kemungkinan. Terlepas dari klan surgawi Linghu, siapa lagi yang akan melakukan itu? Benar saja, klan surgawi Linghu belum menganggur selama 3 hari terakhir. Mereka menghabiskan 3 hari penuh untuk membuat tanda abnormal yang tampak nyata. Tampaknya bahwa mereka berencana untuk menjaga tunggul pohon dan menunggu kelinci. Selain itu, akan ada banyak kelinci yang masuk ke perangkap mereka, kata Chu Feng. Kata-kata Chu Feng telah mengungkapkan plot dari klan surgawi Linghu. Memang, klan surgawi Linghu berencana untuk memikat semua orang menuju tanda abnormal palsu itu. Mereka yang terpikat di sana pasti akan berakhir menderita. Itu klan surgawi Linghu benar-benar terlalu berbahaya. Mereka benar-benar menggunakan trik semacam itu. Chu Huanyu dan Chu Haoyan tidak dapat menahan diri dari mengutuk klan surgawi Linghu. Demi menghindari klan surgawi Linghu, para pendatang baru yang masuk tidak berani menginjakkan kaki ke wilayah pusat formasi cahaya Roh Kudus. Dengan demikian, wilayah tengah telah menjadi daerah terlarang bagi orang banyak. Namun, Linghu Heavenly Clan sekarang menggunakan trik seperti itu. Kemungkinan besar mayoritas pendatang baru akan jatuh cinta padanya. Adapun alasan mengapa, itu semua karena tanda abnormal itu sangat realistis. Jika bukan karena peringatan Chu Feng, mereka juga akan berpikir bahwa tanda abnormal itu nyata. Adik laki-laki Chu Feng, dalam hal ini, haruskah kita memikirkan cara untuk memberitahu yang lain untuk mencegah mereka ditipu? Tanya Chu Shuang. Kami tidak akan berhasil tepat waktu. Saat ini, semua orang harus menuju ke sana. Lebih jauh lagi, bahkan saya tidak bisa membuat tanda yang tidak normal seperti itu. Orang-orang dari klan surgawi Linghu pasti meminjam kekuatan semacam harta. Kalau tidak,
Tidak mungkin bagi mereka untuk dapat membuat tanda abnormal yang mencakup seluruh formasi cahaya Roh Kudus, kata Chu Feng. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa banyak orang akan berakhir menderita oleh tangan mereka? Tanya Chu Shuang. Memang, itulah masalahnya. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami sudah melakukan semua yang seharusnya. Sedangkan sisanya, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Jika mereka tidak serakah, mereka akan tetap aman dan sehat. Namun, jika mereka serakah, mereka pasti akan menderita. Petik 2. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia terus terbang menuju situs sumber daya budidaya yang telah ia temukan. Sementara itu, para pendatang baru yang tersebar di seluruh formasi cahaya Roh Kudus semua mendekati wilayah pusat. Mereka semua ditipu. Mereka semua mengira bahwa harta karun telah muncul di wilayah tengah. Satu demi satu, mereka berjalan menuju perangkap. Bab 3225 seperti yang diharapkan. Tanda abnormal memenuhi langit. Di bawah itu tanda abnormal adalah pelangi cantik. Itu adalah pemandangan yang sangat mempesona. Seolah-olah benar-benar ada harta karun yang tersembunyi di bawahnya. Konon, kerumunan tidak tahu bahwa sekelompok orang sebenarnya tersembunyi di bawah tanda abnormal. Mereka adalah orang-orang dari klan surgawi Linghu, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga. Mereka langsung pergi ke sana setelah memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Selain itu, mereka menggunakan berbagai cara untuk membuat tanda abnormal palsu itu. Dan sekarang, mereka menggunakan formasi penyembunyian untuk menyembunyikan diri. Adapun tujuan mereka, itu seperti yang diduga Chu Feng. Apakah mereka akan datang? Kami telah mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membuat tanda abnormal ini. Jika mereka tidak datang, bukankah kita akan sangat menderita karena ini? Memang, sudah 3 hari penuh. Mereka pasti telah memperoleh cukup banyak sumber daya budidaya sekarang. Pada saat itu, orang-orang dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga mulai menyuarakan keluhan mereka dengan cara yang sedikit khawatir. Ternyata, mereka khawatir bahwa mereka telah menyia-nyiakan 3 hari upaya untuk membuat tanda yang tidak normal. Tetapi tidak ada yang akan jatuh pada perangkap mereka. Apakah kamu semua tidak percaya padaku? Menghadapi keluhan orang banyak, Ling Hulun mendengus dingin. Kemudian, dia menggunakan tatapan tidak senang untuk melihat kerumunan. Tidak, tentu saja tidak. Itu bukan niat kita sama sekali. Melihat ekspresi Ling Hulun, orang banyak buru-buru menggelengkan kepala mereka. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, mereka tidak mau menyinggung Ling Hulun. Menyadari bahwa mereka salah bicara, kerumunan mulai dengan panik menjelaskan diri mereka sendiri. Yakinlah, pembudidaya bela diri adalah semua orang yang percaya pada keberuntungan. Sebelumnya, mereka tidak berani datang ke wilayah pusat formasi cahaya Roh Kudus ini. Namun, setelah melihat tanda abnormal ini, pasti akan ada di antara mereka itu akan datang. Petik 2. Selain itu, tanda abnormal kita sangat realistis. Mereka tidak akan tahu bahwa itu sebenarnya ditempa oleh kita. Selama kita tidak mengungkapkan diri kita selama periode waktu ini, mereka akan berpikir bahwa kita tidak di sini. Dan bahkan mungkin berpikir bahwa kita tidak pernah memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Setelah memverifikasi bahwa tempat ini aman, mereka semua akan masuk ke perangkap kita. Ling Hulun berbicara dengan percaya diri. Namun, setelah mendengar kata-kata Ling Hulun, meskipun kerumunan telah berhasil tenang, hati mereka sebenarnya masih dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Yang mengejutkan banyak orang, hal-hal mulai terungkap seperti yang diperkirakan Ling Hulun. Setelah beberapa waktu berlalu, orang-orang mulai mendekati tempat itu secara berurutan. Pada awalnya, orang-orang itu sangat berhati-hati, dan menyembunyikan diri mereka dengan kemampuan penyembunyian terkuat mereka. Mereka secara bertahap mendekati tanda abnormal, tetapi tetap berada di luar ketika mereka mengamatinya. Hanya setelah mereka merasa aman mereka menjadi lebih berani, dan mulai mendekati pusat tanda abnormal. Tanpa kecuali, semua orang yang memasuki wilayah tengah dari tanda abnormal akan ditangkap tanpa suara oleh klan surgawi Linghu. Awalnya, orang-orang yang ditangkap sangat ketakutan. Satu demi satu, mereka melepaskan status mereka sebagai jenius dan mulai meminta maaf dan memohon pengampunan. Namun, yang mengejutkan mereka, klan surgawi Linghu sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda perencanaan untuk mempersulit mereka. Bahkan, mereka tidak menjarah biji budidaya yang mereka peroleh. Pada saat itu, kerumunan mulai merasa bahwa Li Anzi dan Chu Feng terlalu memikirkan hal-hal. Meskipun para pendatang baru Linghu Heavenly Clan semuanya sangat kuat, sedemikian rupa sehingga mereka lebih kuat daripada Chu Feng dan Li Anzi. Mereka sebenarnya tidak tirani seperti yang mereka bayangkan.
yang mengatakan, orang banyak tidak tahu bahwa alasan mengapa klan surgawi Linghu tidak menyerang mereka adalah karena mereka memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran mereka. Kami sudah menunggu begitu lama, namun masih belum ada tanda-tanda bahwa Chu Feng. Bahkan tidak satu pun Chu Heavenly Clansman muncul. Selain itu, tidak ada seorang pun dari Li Heavenly Clan yang muncul juga. Kami sudah hanya berhasil menangkap banyak sampah. Petik 2. Saudara Linghu, itu benar-benar bukan karena saya tidak mempercayai Anda. Hanya saja jika kita terus menunggu, Chu Feng dan yang lainnya hanya akan menjarah sumber daya budidaya yang lebih banyak lagi. Adapun kita akhirnya akan kehilangan emas ini kesempatan. Petik 2. Akhirnya, Meng Yan Wushuang dari klan roh mimpi buruk tidak dapat menahan dirinya, dan berbicara dengan Ling Hulun. Meng Yan Wushuang tidak ingin terus menunggu. Itu benar, Brother Ling Hu. Kita tidak bisa terus menunggu. Tambah Tong Tian Yuan Ming Clan Base yang mencapai surga. Sementara mereka berdua mengekspresikan perasaan mereka, mereka berbicara dengan nada yang sangat lembut dan agak rendah hati. Dapat dilihat bahwa meskipun Meng Yan Wushuang berada di peringkat ke-7 pada daftar Decastar Martial Ancestral, dan Tong Tian Yuan Ming berada di peringkat ke-8 dari Decastar Martial Ancestral, mereka berdua sangat hormat dan berhati-hati ketika berbicara dengan Ling Hulun. Tak satu pun dari mereka berani menyinggung perasaannya. Apakah Anda semua tahu tentang formasi cahaya ini lebih? Atau apakah klan surgawi Ling Hu kita tahu lebih banyak tentang formasi cahaya ini? Ling Hulun membantah. Mengenai hal ini, tentu saja klan surgawi Ling Hu Mu yang tahu lebih banyak tentang formasi cahaya. Meng Yan Wushuang dan Tong Tian Yuan Ming menjawab dengan senyum di wajah mereka. Meskipun klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga sama-sama memasuki formasi cahaya kali ini, mereka sebenarnya belum memiliki kesempatan seperti itu di masa lalu. Dengan demikian, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga sebenarnya tidak tahu banyak tentang formasi cahaya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar bodoh. Menilai dari pemilihan waktu, itu seharusnya tentang waktu sekarang. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu Anda semuanya. Ling Hulun berbicara secara misterius. Melihat ekspresi percaya diri Ling Hulun, meskipun Meng Yan Wushuang dan Tong Tian Yuan Ming masih merasa khawatir, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Bas. Tidak lama kemudian, karung kosmos dari orang-orang yang ditangkap mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, banyak badan cahaya yang menyerupai kunang-kunang mulai terbang keluar dari karung kosmos mereka. Melihat itu, para pendatang baru yang dipenjara semuanya mengungkapkan kepanikan dan kegelisahan. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu betul bahwa tubuh cahaya yang terbang keluar dari karung kosmos mereka adalah sumber daya kultivasi yang mereka telah menghabiskan upaya besar dalam mengumpulkan. Karena fakta bahwa biji-biji itu disegel, para pendatang baru tidak dapat memperbaiki mereka sepanjang waktu. Dan tiba-tiba mereka terkejut menemukan bahwa biji itu mampu bergerak, dan bahkan mampu menembus karung kosmos mereka untuk terbang keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Syok dan kebingungan memenuhi wajah orang banyak. Bas. Tepat pada saat itu, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Seolah-olah mereka mengenali tuan mereka, biji mulai masuk ke tubuh para pendatang baru, mengasimilasi diri dengan tubuh mereka. Merasakan bahwa biji telah berasimilasi ke dalam tubuh mereka dan telah berubah menjadi kekuatan khusus yang bergerak melalui tubuh mereka dan berkumpul di dahi mereka. Kerumunan yang awalnya panik segera merasa nyaman. Karena biji-biji itu telah memasuki tubuh mereka dan berasimilasi dengan tubuh mereka. Itu berarti bahwa biji-biji itu sekarang adalah milik mereka. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, mereka masih akan dapat menerima kekuatan biji. Konon, kerumunan itu langsung bingung setelahnya. Meskipun biji sudah jelas masuk dan berasimilasi dengan tubuh mereka, mereka belum mendapatkan kekuatan biji. Pada saat yang sama, mereka merasakan sakit yang membakar di dahi mereka. Ketika kerumunan melihat ke yang lain di samping mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pola berurat telah muncul di dahi mereka. Pola berurat itu bersinar dengan cahaya, dan memancarkan sejumlah besar energi alami. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat itu, semua orang bingung. Para orc jelas sudah berasimilasi dengan tubuh mereka. Jadi, mengapa energi alami tidak berasimilasi dengan tubuh mereka, tetapi malah berubah menjadi pola urat di dahi mereka? Bukan hanya pendatang baru yang dipenjara yang bingung dengan apa yang terjadi. Orang-orang dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga juga bingung ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Sementara itu, karena semua orang bingung, orang-orang dari klan surgawi Ling Hu semua mulai tersenyum. Tampaknya semuanya seperti yang saya harapkan, kata Ling Hulun. 6. Mendengar apa yang dikatakan Ling Hulun,
Semua orang memalingkan pandangan mereka kepadanya. Menghadapi tatapan kerumunan, Ling Hulun tidak berusaha untuk bersikap tertutup. Sebaliknya, dia perlahan berkata, "Kamu bingung, kan? Tidak apa-apa, izinkan saya memberitahu Anda semua tentang apa yang terjadi." Petik 2. Meskipun ini juga pertama kalinya aku berada di formasi cahaya Roh Kudus ini, para senior klan saya sudah berada di formasi cahaya berkali-kali. Petik 2. Jadi, kami curiga bahwa bahkan jika formasi cahaya Roh Kudus ini mengandung lebih banyak sumber daya kultivasi daripada formasi cahaya, metode kultivasi di sini harus sama dengan formasi cahaya. Petik 2. Lebih jauh lagi, akan terlihat bahwa kenyataan telah membuktikan hipotesis kami benar. Petik 2. Sekarang, izinkan saya, Ling Hulun, untuk membuat Anda semua mengerti persis seperti apa tanah kultivasi formasi cahaya Roh Kudus ini. Petik 2. Seperti yang telah dilihat semua orang, sumber daya kultivasi formasi cahaya Roh Kudus adalah jenis biji khusus. Kami menyebutnya biji cahaya. Petik 1. Petik 2. Namun, jika seseorang ingin mendapatkan energi alami dan pemahaman bela diri dari biji cahaya, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Petik 2. Sederhananya, seseorang harus mengalami 3 fase dalam formasi cahaya Roh Kudus ini. Petik 2. Fase pertama adalah fase tertutup. Selama fase ini, bahkan jika biji diekstraksi, seseorang tidak akan bisa memperbaiki mereka untuk mendapatkan kekuatan mereka. Bahkan, seseorang bahkan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Petik 2. Sedangkan untuk fase kedua, itu adalah fase unsilet. Ketika fase terbuka telah tiba, semua biji cahaya yang tersegel akan terbuka. Biji cahaya yang masih tersembunyi dan tidak diekstraksi tidak akan memiliki perubahan sama sekali. Namun, mereka yang telah diekstraksi akan memasuki tubuh orang yang paling dekat dengannya dan membentuk simbol cahaya. Petik 1. Petik 2. Itu adalah hal yang kalian semua bisa lihat di dahi mereka. Itu adalah simbol cahaya. Petik 2. Namun, meskipun biji cahaya itu mungkin telah berasimilasi dengan orang yang paling dekat dengan mereka, seseorang masih tidak akan bisa memperbaikinya. Alasan untuk itu adalah karena masih ada fase ketiga yang paling penting. Petik 2. Sedangkan untuk fase ketiga, itu adalah fase asimilasi. Hanya selama fase asimilasi simbol cahaya akan berasimilasi sepenuhnya dengan tubuh seseorang. Petik 2. Pengaturan waktu dari 3 fase berada di bawah kendali formasi cahaya Roh Kudus. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Petik 2. Tentu saja, kita tidak harus membiarkan alam mengambil jalannya sepenuhnya. Kita juga dapat menggunakan berbagai kemampuan kita untuk mendapatkan lebih banyak simbol cahaya. Petik 2. Setelah mendengar semua ini, mungkin kalian semua mungkin bertanya-tanya apakah yang saya maksud dengan mendapatkan lebih banyak simbol cahaya adalah menemukan lebih banyak biji dan mengasimilasi mereka dengan diri sendiri. Petik 2. Jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu semua akan keliru. Apa yang saya maksud dengan mendapatkan lebih banyak simbol cahaya bukanlah seperti yang Anda semua pikirkan. Sebaliknya, ini seperti ini. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Ling Hulun berubah menjadi menyeramkan. Tubuh Ling Hulun bergeser, dan dia tiba di samping salah satu pendatang baru yang dipenjara. Ling Hulun memiliki tatapan yang mengesankan. Namun, ada jejak ketidakpastian di matanya yang menyeramkan. Sepertinya dia khawatir tentang sesuatu. Namun, meskipun dia khawatir, dia masih menyerang. Ling Hulun meletakkan jarinya di dahi pendatang baru itu. Gerakan itu terlihat sangat lembut. Itu sama sekali tidak menyerupai serangan sama sekali. Yao. Namun, saat jari Ling Hulun diletakkan di dahi pendatang baru itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Teriakan itu sangat menusuk telinga, sangat menyedihkan. Mendengar teriakan itu, orang akan merasakan hati mereka bergetar. Pada saat yang sama dengan teriakan itu terdengar, kerumunan memperhatikan bahwa simbol cahaya pada dahi pendatang baru itu berubah menjadi tubuh cahaya dan diekstraksi melalui jari Ling Hulun. Segera, tubuh cahaya berasimilasi di dahi Ling Hulun dan berubah menjadi simbol cahaya sendiri. Selanjutnya, orang banyak memperhatikan bahwa simbol cahaya yang telah muncul di dahi Ling Hulun tampaknya jauh lebih mempesona daripada simbol cahaya yang sebelumnya ada di dahi pendatang baru itu. Seolah-olah simbol cahaya telah naik level. Ketika kerumunan melihat kembali ke pendatang baru yang simbol cahaya telah diekstraksi oleh Ling Hulun, mereka memperhatikan bahwa kulitnya sangat pucat, dan dia benar-benar kurus. Seolah-olah setengah dari energi vitalnya telah diekstraksi darinya. Dia sangat lemah sehingga dia tampak seperti orang yang sedang sekarat. Setelah itu, tubuhnya mulai berubah ilusi. Lalu, dia benar-benar menghilang. Surga, ini, tanda seru. Petik 2. Tuanku, tolong luang aku. Tolong luang aku. Menyaksikan pemandangan itu,
Para pendatang baru semuanya sangat ketakutan. Mereka semua merasa bahwa pendatang baru lainnya telah dibunuh oleh Ling Hulun. Pada saat itu, para pendatang baru yang dipenjara semua memohon dan memohon Ling Hulun untuk menghindarkan mereka. Adapun Ling Hulun, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Semua klan surgawi Linghu bersamanya juga mengungkapkan ekspresi bersemangat. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua menjadi yakin akan satu hal. Simbol cahaya dapat dijarah. Mereka tidak dapat memverifikasi itu sebelumnya. Itulah alasan mengapa Ling Hulun tidak tenang dan sedikit ragu sebelumnya. Setelah bersemangat, Ling Hulun menjelaskan kepada para pendatang baru yang memohon pengampunan kepadanya. Semuanya, jangan panik. Dia tidak mati, dia hanya meninggalkan formasi cahaya Roh Kudus ini. Saat ini, dia telah muncul di alun-alun formasi utama dan telah dipersatukan kembali dengan klannya. Petik 2. Kerumunan semua terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Hulun. Aku yakin kalian semua melihat apa yang baru saja kulakukan. Petik 2. Seperti yang semua orang lihat, simbol cahaya bisa dijarah. Selanjutnya, simbol cahaya yang satu penjarah dari yang lain akan diperkuat. Petik 2. Pada saat yang sama, orang yang simbol cahaya telah dijarah oleh orang lain akan dihilangkan dan langsung dikirim oleh formasi cahaya Roh Kudus. Petik 2. Tentu saja, proses menjejak simbol cahaya seseorang oleh orang lain sedikit menyakitkan. Jadi, setiap orang, Anda harus mempersiapkan diri. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Ling Hulun memberi sinyal kepada klannya. Melihat itu, klan surgawi Linghu itu segera melepaskan serangan mereka, satu demi satu. Mereka menerkam pendatang baru yang dipenjara dan mulai merebut simbol cahaya mereka. Pada saat itu, teriakan mulai berdering berulang kali dan bergema di seluruh ruang itu. Semua orang yang simbol cahaya telah dijarah akan lenyap dari formasi cahaya Roh Kudus. Mereka semua telah dikirim kembali ke alun-alun. Bab 3227 takut menyuarakan kemarahan seseorang. Apa yang terjadi di sini? Melihat klan mereka muncul di alun-alun dengan penampilan yang sakit dan mengering. Orang-orang di alun-alun semua tidak dapat duduk lagi. Satu demi satu, mereka terbang ke atas dan tiba di samping klan masing-masing. Mereka mulai menggunakan berbagai kemampuan mereka untuk menyembuhkan saudara-saudari seiman mereka. Yang mengatakan, sementara yang lain panik, klan surgawi Linghu mengungkapkan senyum gembira di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah karena mereka telah memverifikasi bahwa simbol cahaya dapat dijarah setelah melihat para pendatang baru yang muncul. Bagi mereka, itu adalah informasi yang sangat bagus. Tepatnya apa yang terjadi di sini? Dongguo Bingyu bertanya pada klan surgawi Linghu. Dia telah melihat reaksi dari klan surgawi Linghu. Dia tahu bahwa mereka harus tahu apa yang terjadi pada para pendatang baru. Semuanya, tidak perlu panik. Mereka hanya memiliki simbol cahaya yang diambil oleh orang lain. Mereka akan baik-baik saja. Petik 2. Melihat situasi itu, orang-orang dari klan surgawi Linghu mulai perlahan menjelaskan apa yang telah terjadi dan apa simbol cahaya kepada orang banyak. Setelah mendengar penjelasan dari klan surgawi Linghu, klan lain yang hadir mulai bertanya kepada klan mereka tentang hal itu. Awalnya, para pendatang baru itu terlalu lemah dan tidak bisa menjawab. Tetapi setelah bantuan dibawa ke luka-luka mereka, mereka akhirnya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi. Adapun kebenaran, itu secara alami seperti yang dikatakan Linghu Heavenly Clan. Setelah memverifikasi masalah ini, klan dari 4 daerah semua merasa sangat tidak senang. Mereka semua berpikir bahwa klan mereka akan mendapat untung dari memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa mereka tidak hanya akan gagal mendapatkan keuntungan, tetapi mereka malah akan menderita seperti itu. Meskipun mereka tidak secara pribadi menyaksikan klan mereka mengambil simbol cahaya dari mereka, mereka dapat membayangkan betapa menyakitkannya proses ini setelah melihat penampilan mereka yang terluka dan kesehatan yang lemah. Formasi cahaya adalah salah satu formasi yang kejam untuk memulai. Belum lagi melawan kalian semua. Kadang saudara dan saudari Linghu Heavenly Clan kami bahkan akan menjarah simbol cahaya satu sama lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Petik 2. Itu juga alasan mengapa kami tidak mengizinkan kalian semua memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Sayangnya, Anda menolak untuk mendengarkan saran kami, kata klan surgawi Linghu. Kerumunan merasa sangat tidak enak untuk memulai. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh klan surgawi Linghu, mereka merasa lebih tidak sehat. Sayangnya, meskipun mereka sangat tidak senang dan marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka terlalu lemah, dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan klan surgawi Linghu. Orang yang membahayakan kalian semua bukanlah klan surgawi Linghu kita.
Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Dialah yang membawa Anda semua ke formasi cahaya Roh Kudus. Petik 2. Yang mengatakan, dia tidak hanya melukai klan Anda, tetapi ia juga melukai dirinya sendiri. Petik 2. Jangan cemas, bahwa Chu Feng akan segera muncul di sini. Jika Anda semua memiliki keluhan, Anda dapat menyuarakannya kepadanya, kata klan surgawi Linghu. Untuk mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti itu, klan surgawi Linghu itu hanya mencibir di kerumunan. Mereka sudah melukai pendatang baru dari 4 daerah. Dan sekarang, mereka mendorong orang lain untuk menyalahkan. Mereka terlalu tak tahu malu. Memang, kami mengikuti Chu Feng ke formasi cahaya Roh Kudus. Namun, dia tidak memaksa kita untuk memasukinya. Dengan demikian, kita tidak akan menyalahkan Chu Feng atas apa yang terjadi pada kita hari ini. Petik 2. Tepat sekali, Chu Feng tidak hanya membawa kita ke formasi cahaya Roh Kudus, tetapi dia juga membawa kita ke sebuah situs dengan biji yang berlimpah. Dia telah menunjukkan kebaikan dan rahmat kepada kita, dan merupakan dermawan kita. Petik 2. Selain itu, Chu Feng bukan orang yang menyambar simbol cahaya kami. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkannya. Petik 2. Akhirnya, para pendatang baru yang menyambar simbol cahaya mereka tidak dapat menahan amarah mereka, dan mulai mengungkapkan kebencian mereka. Meskipun mereka semua dalam kesehatan yang sangat lemah, mereka memancarkan udara yang mengesankan. Semua orang bisa merasakan kemarahan di hati mereka. Oh, kalau begitu, kau menyalahkan Linghu Heavenly Clan kami? Petik 2. Sepertinya kalian semua masih tidak yakin seperti apa tempatmu sekarang. Tidak yakin siapa penguasa tempat ini. Petik 2. Mendengar kata-kata dari para pendatang baru, banyak klan surgawi Linghu mengungkapkan ekspresi marah. Bahkan, ada beberapa yang benar-benar berdiri dan berjalan ke depan, seolah-olah mereka berencana untuk memberi pelajaran kepada para pendatang baru itu. Lupakan saja, mereka pendatang baru, dan masih belum mengerti aturannya. Kalian semua, duduklah. Petik 2. Tepat pada saat itu, Linghu Tiemian, yang diam sepanjang waktu, melambaikan tangannya. Linghu Tiemian, yang selalu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, sebenarnya tidak lagi memiliki ekspresi dingin di wajahnya pada saat itu. Terlebih lagi, ada senyum tipis di wajahnya sebagai gantinya. Tampaknya dia dalam suasana hati yang sangat baik. Adapun alasan mengapa dia dalam suasana hati yang baik, itu karena klan surgawi Linghu mereka telah mendapatkan kendali atas formasi cahaya Roh Kudus. Linghu Tiemian yakin bahwa, terlepas dari apakah itu mungkin para pendatang baru dari 4 daerah atau bahwa Chu Feng, mereka semua akan dirawat oleh klan surgawi Linghu mereka. Tampaknya Chu Feng memegang status yang cukup tinggi di hatimu. Mungkin Anda semua merasa bahwa Chu Feng akan mampu membalas Anda. Namun, izinkan saya memberi Anda saran ini. Yang terbaik adalah melupakan pemikiran itu. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng itu, dia tidak akan menjadi tandingan Linghu Lun, kata Linghu Tiemian. Mendengar apa yang dikatakan Linghu Tiemian, para pendatang baru menjadi diam. Itu benar. Mereka berharap Chu Feng bisa membalas mereka. Sebelum Linghu Tiemian mengucapkan kata-kata itu, itulah tepatnya yang mereka harapkan. Namun, kata-kata Linghu Tiemian seperti baskom berisi air dingin yang mengalir di wajah mereka. Kata-kata Linghu Tiemian membangunkan mereka. Meskipun Chu Feng sangat kuat, dia masih bukan tandingan Linghu Lun. Lagi pula, mereka semua pernah bertemu Linghu Lun sebelumnya. Linghu Lun adalah peringkat 1 marsial immortal. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Dewa Surgawi. Bagaimana bisa Chu Feng melawan Linghu Lun seperti itu? Di dalam formasi cahaya Roh Kudus, para klan surgawi Linghu semua memiliki tampilan bersemangat di wajah mereka. Mereka masing-masing telah menjarah banyak simbol cahaya, dan dapat merasakan bahwa simbol cahaya pada dahi mereka memang jauh lebih kuat daripada orang-orang yang telah menjarah mereka. Yang mengatakan, sementara klan surgawi Linghu merasa sangat puas dan bersemangat, klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas pencapai surga merasa sangat iri. Orang-orang yang telah menjarah pendatang baru dari simbol cahaya mereka yang dipenjara sebelumnya hanyalah klan surgawi Linghu. Adapun klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas yang mencapai surga, mereka berdiri di satu sisi dan bertindak sebagai penonton sepanjang waktu. Bukannya mereka tidak mau bergabung. Sebaliknya, mereka tidak berani. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak bisa melupakan bahwa klan surgawi Linghu adalah penguasa sebenarnya dari alam budidaya bela diri leluhur. Bahkan fakta bahwa mereka dapat memasuki formasi cahaya Roh Kudus adalah berkat klan surgawi Linghu. Jadi, bahkan di sana, mereka masih tidak melupakan status mereka sebagai tuan dan pelayan. Yang mengatakan,
Mereka juga gatal untuk dengan cepat mengekstrak sumber daya budidaya formasi cahaya Roh Kudus. Akhirnya, Mengyan Wushuang tidak dapat menahan diri dari bertanya kepada Ling Hulun. Saudara Ling Hu, kapan kita bisa pergi dan mencari sumber daya kultivasi? Setelah dia mengajukan pertanyaan itu, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga segera mengungkapkan penampilan prihatin. Jangan terlalu cemas, Ling Hulun tersenyum tipis. Kemudian, dia berjalan ke bagian paling bawah dari tanda abnormal. Ada pembentukan roh di sana. Pembentukan roh itu adalah sumber dari tanda abnormal. Segera, Ling Hulun keluar dari pembentukan roh itu. Selanjutnya, Ling Hulun tersenyum di wajahnya saat dia berjalan keluar. Wos! Tiba-tiba, Ling Hulun mengangkat lengannya, dan banyak tubuh cahaya yang menakjubkan mulai terbang menuju klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas yang mencapai surga. Ini, melihat tubuh cahaya di tangan mereka, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga semuanya mengungkapkan perubahan dalam ekspresi. Sambil memegang tubuh-tubuh cahaya di tangan mereka, mereka dapat merasakan semacam kekuatan khusus. Itu adalah kekuatan penuntun. Saudara Ling Hu, apa ini? Tanya Mengyan Wushuang. Itu melacak jimat. Mereka mampu melacak semua orang yang telah menyingkat simbol cahaya. Petik 2. Saat ini, aku akan menyerahkan sebuah misi untuk kalian semua. Tangkap semua orang yang telah memadatkan simbol cahaya dan membawa mereka kembali ke sini. Petik 2. Selesaikan misi itu, dan kalian semua akan diizinkan untuk mengekstraksi sumber daya alam tempat ini, kata Ling Hulun. Brother Ling Hu, karena kamu memiliki tipuan seperti itu, mengapa kamu repot-repot menunggu mereka masuk ke dalam perangkap? Mengapa Anda tidak meminta kami untuk menangkap mereka? Tong Tian Yuanming bertanya dengan tatapan bingung. Dia merasa bahwa sejak Ling Hulun memiliki trik semacam itu, mereka bisa menggunakannya sejak awal. Tidak perlu membuang waktu mengatur tanda abnormal itu. Lagi pula, Tong Tian Yuanming yakin bahwa waktu yang mereka habiskan untuk menyiapkan tanda abnormal sudah cukup baginya untuk menangkap semua pendatang baru itu sendiri. Yuanming. Oh Yuanming. Mereka semua mengatakan bahwa klan monstrus yang mencapai surga memiliki bakat besar untuk budidaya bela diri, tetapi tidak memiliki otak pembudidaya. Awalnya, saya tidak percaya itu. Apakah Anda mencoba memaksa saya untuk percaya itu? Ling Hulun mengungkapkan penghinaan besar atas pertanyaan Tong Tian Yuanming. Cara saya melihatnya, jimat pelacakan harus terkait dengan formasi besar yang menciptakan tanda abnormal, kan? Kata Mengyan Wushuang. Saudara Wushuang, Anda adalah orang yang tajam. Ling Hulun mengangguk puas. Kemudian, dia berkata, sekarang, kalian semua harus tahu mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini dan menghabiskan semua waktu, tenaga, dan bahkan menggunakan harta untuk mendirikan formasi besar ini. Petik 2. Alasan untuk semua itu adalah karena formasi besar ini tidak hanya akan menghasilkan tanda yang tidak normal, tetapi juga mampu terhubung dengan kekuatan formasi cahaya Roh Kudus. Ketika formasi cahaya Roh Kudus memasuki fase yang tidak disegel, jimat pelacakan akan muncul dari formasi besar ini. Ling Hulun menjelaskan. Jadi itu masalahnya. Jadi itu masalahnya. Saya bodoh. Hehe, saya lamban. Tong Tian Yuanming tiba-tiba menyadari setelah mendengar penjelasannya, dan tertawa canggung. Baiklah, berhentilah membuang-buang waktu. Pergi dan tangkap semua pendatang baru yang tidak mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Lakukan itu, dan Anda semua akan dapat menikmati sumber daya budidaya di sini. Petik 2. Oh itu benar, jangan rebut simbol cahaya dari pendatang baru itu tanpa seizinku. Jika ada yang berani melakukan itu, jangan salahkan saya karena menjadi tidak sopan. Ling Hulun memperingatkan. Dimengerti. Ucapan, dimengerti, itu tidak bohong. Sebaliknya, mereka benar-benar memahaminya, dan membawanya ke hati. Meskipun Ling Hu Heavenly Clan telah merencanakan ini untuk memberi keuntungan besar bagi mereka, dan memerintahkannya sehingga hanya mereka yang bisa merebut simbol cahaya. Sementara klan mimpi buruk dan klan binatang buas surga hanyalah alat-alat mereka. Klan roh mimpi buruk dan surga mencapai klan binatang senang untuk dieksploitasi oleh klan surgawi Ling Hu. Alasan untuk itu adalah karena meskipun mereka dieksploitasi, mereka akan, setidaknya, memiliki kesempatan untuk mencari dan mengekstrak sumber daya budidaya. Tidak ada dari mereka yang mau kehilangan kesempatan. Bagaimana dengan kita? Setelah klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga pergi, klan surgawi Ling Hu semua berbalik untuk meminta Ling Hulun. Kami akan tinggal di sini dan menunggu, kata Ling Hulun. Kita akan menunggu di sini? Apakah kita akan membiarkan klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga untuk merebut sumber daya budidaya tempat ini dan membuang waktu kita menunggu di sini? Petik 2. Banyak klan surgawi Ling Hu mengungkapkan ekspresi bingung setelah mendengar rencana Ling Hulun. Ling Hulun tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya,
Dia memeriksa sekelilingnya dengan kekuatan roh dan kekuatan perseptifnya. Setelah memverifikasi bahwa klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga semuanya telah pergi, dia berkata, apakah Anda semua tahu mengapa kakak Tiemian memutuskan untuk membiarkan klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas yang mencapai surga ke dalam formasi cahaya ini waktu sekitar? Petik 2. Kenapa? Tanya klan surgawi Linghu. Dalam hal itu, apakah Anda semua tahu ketika kami menemukan bahwa simbol cahaya dapat dijarah satu sama lain? Tanya Linghu Lun alih-alih menjawab. Itu selama formasi cahaya terakhir. Orang banyak menjawab serempak. Klan surgawi Linghu hanya menemukan bahwa simbol cahaya dapat dijarah selama formasi cahaya terakhir. Setelah semua, itu umumnya hanya klan surgawi Linghu yang akan memasuki formasi cahaya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjarah simbol cahaya satu sama lain. Hanya selama formasi cahaya terakhir mereka, secara kebetulan murni, seseorang menjarah simbol cahaya orang lain. Karena itu, klan surgawi Linghu belajar tentang kemampuan untuk menjarah simbol cahaya satu sama lain. Sembilan. Karena kita dari klan yang sama, kita tidak boleh saling membantai. Bahkan jika itu tidak berakibat fatal, kita seharusnya tidak saling menjarah simbol cahaya. Itulah mengapa kakak Tiemian memutuskan untuk menggunakan Nihma Spirit Clansman dan Classman Base yang mencapai surga untuk membantu kami. Setelah Ling Hulun mengatakan kata-kata itu, senyum dingin dan menyeramkan muncul di wajahnya. Jadi begitu. Mendengar apa yang dikatakan Ling Hulun, klan surgawi Linghu tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti niat Ling Hulun. Ternyata mereka tidak duduk di sana dan menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, mereka sengaja membiarkan klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga untuk pergi dan mengekstrak semua sumber daya budidaya sehingga mereka dapat membentuk simbol cahaya di tubuh mereka. Mereka tidak perlu membuang waktu untuk mencari dan mengekstrak sumber daya budidaya. Sebaliknya, mereka akan dapat menuai upaya orang lain. Pada akhirnya, klan surgawi Linghu mereka akan menjarah simbol cahaya dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas yang mencapai surga. Skema mereka ini bisa dikatakan sangat kejam dan tidak berperasaan. Setelah semua, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga adalah sekutu mereka. Tapi, jika kita harus melakukan itu pasti akan menyebabkan klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga menjadi tidak senang dengan kita, bukan? Seorang klan surgawi Linghu bertanya dengan cemas. Kakak Tiemian telah menemukan bahwa klan roh mimpi buruk dan klan buas yang mencapai surga secara pribadi berkolusi satu sama lain dan berencana untuk bergandengan tangan untuk mencuri sumber daya budidaya dari wilayah tuan yang bukan milik mereka. Petik 2. Tindakan kami kali ini hanya akan berfungsi sebagai peringatan bagi mereka, kata Ling Hulun. Jadi itu masalahnya, jika itu yang terjadi, maka klan roh mimpi buruk dan klan binatang pencapaian surga layak mendapatkan apa yang akan terjadi pada mereka, kata klan surgawi Linghu. Segera, beberapa klan surgawi Linghu mulai menyuarakan kebingungan mereka. Karena itu yang terjadi. Mengapa kita mencoba mencegah Chu Feng dan yang lainnya dari memasuki formasi cahaya roh kudus ini? Kita seharusnya membiarkan mereka masuk secara langsung sehingga kita bisa merebut simbol cahaya mereka nanti. Petik 2. Tepat sekali, untungnya. Chu Feng membawa mereka ke sini. Kalau tidak, bukankah kita akan melewatkan semua simbol cahaya ini? Petik 2. Kami hanya menemukan fakta bahwa simbol cahaya dapat dijarah selama pembukaan terakhir formasi cahaya. Sampai saat ini, kami juga tidak yakin apakah simbol cahaya benar-benar dapat dijarah. Petik 2. Karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas yang mencapai surga sebagai percobaan. Petik 2. Jika kita bisa menjarah simbol cahaya mereka, kita akan melakukannya. Jika kita tidak bisa, maka kita akan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan kecil dengan sumber daya budidaya. Petik 2. Jika kita membiarkan Chu Feng dan yang lainnya masuk dari awal, hanya untuk menemukan bahwa kita tidak bisa menjarah simbol cahaya mereka, tidakkah kita akan membiarkan mereka, sekelompok sampah, untuk mengambil manfaat dari sumber daya budidaya kita? Kata Ling Hulun. Itu benar. Ling Hu Heavenly Clansman mengangguk. Hanya bisa dikatakan bahwa surga berdiri di sisi klan surgawi Linghu kita. Awalnya, kami telah menghalangi para pendatang baru untuk memasuki formasi cahaya roh kudus ini. Namun, mereka bersikeras untuk masuk, dan berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat dari sumber daya budidaya di sini. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akhirnya akan menjadi batu loncatan untuk peningkatan klan surgawi Linghu surgawi kita, cibiran Ling Hulun. Yang lain dari klan surgawi Linghu juga memiliki senyum dingin dan gembira di wajah mereka. Sementara itu, klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga tidak tahu apa yang direncanakan oleh klan surgawi Linghu.
Mengandalkan jimat pelacakan mereka, mereka dengan panik mengejar para pendatang baru yang telah berhasil memadatkan simbol cahaya mereka. Setiap kali mereka menangkap pendatang baru, mereka akan segera membawa mereka kembali ke klan surgawi Linghu. Yang mengatakan, Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan klan roh mimpi buruk dan klan binatang buas yang mencapai surga. Saat ini, Chu Feng dan Chu Heavenly Clansmen lainnya berada di dasar laut yang dalam. Tempat itu adalah milikku yang sangat besar. Hanya, biji di tempat itu telah sepenuhnya diekstraksi. Yang mengatakan, Chu Qing dan yang lainnya masih tidak pergi. Alasan untuk itu adalah karena mereka sedang menunggu Chu Feng. Chu Feng telah menemukan pintu masuk pembentukan roh di tambang sumber daya budidaya. Mereka tidak tahu di mana pintu masuk pembentukan roh terhubung. Namun, mereka yakin bahwa pintu masuk pembentukan roh memiliki formasi pembantaian yang sangat kuat. Selain Chu Feng, tidak satu pun dari 4 memiliki kekuatan untuk memasuki pintu masuk pembentukan roh. Sebelum Chu Feng memasuki pintu masuk pembentukan roh, dia mengatakan kepada mereka untuk tinggal di sana dan tidak pergi tanpa izin. Dengan demikian, Chu Qing dan yang lainnya terus tinggal di sana. Kapan Chu Feng akan kembali? Jika kita terus menunggu seperti ini, bukankah kita semua akan membuang-buang waktu? Chu Haoyan berbicara dengan tidak sabar. Alasan ketidaksabarannya adalah karena sudah 2 hari sejak Chu Feng memasuki pintu masuk pembentukan roh. Bagi mereka, periode 2 hari adalah periode waktu yang sangat berharga. Bagaimanapun, mereka tidak tahu berapa lama lagi pembentukan cahaya Roh Kudus akan tetap terbuka. Membuang-buang waktu, lihatlah simbol itu di dahi Anda. Berkat dia Anda dapat mengumpulkan energi alami sebanyak itu. Chu Shuang membantah Chu Haoyan. Pada saat itu, Chu Haoyan menunjukkan ekspresi yang sedikit malu. Meskipun mereka tidak tahu simbol di dahi mereka disebut simbol cahaya, simbol di dahi mereka memang jauh lebih kuat daripada pendatang baru lainnya. Bagaimanapun, mereka telah mendapatkan Ores of Light yang benar-benar sangat banyak. Dengan banyaknya biji cahaya yang terkondensasi di satu tempat, mereka secara alami akan membentuk simbol cahaya yang bahkan lebih kuat. Setelah merasa malu, Chu Haoyan menjelaskan, saya tidak menyalahkan Chu Feng. Saya hanya berpikir bahwa jika dia terus seperti ini, dia tidak hanya akan membuang-buang waktu kita, tetapi dia juga akan membuang-buang waktu sendiri. Petik 2. Pintu masuk pembentukan roh itu dipenuhi dengan formasi pembantaian, penuh dengan bahaya. Alih-alih mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng, Anda berbicara tentang hal seperti itu. Apakah Anda pikir itu pantas? Chu Qing juga berbicara untuk menyangkal Chu Haoyan. Tentu saja aku khawatir tentang keselamatannya. Jika saya tidak khawatir, mengapa saya mengeluh? Tapi apa gunanya mengkhawatirkannya? Apakah kita bisa masuk untuk menyelamatkannya? Petik 2. Aku hanya merasa bahwa karena mengkhawatirkannya tidak akan ada gunanya. Kita tidak boleh pasrah pada nasib. Setidaknya, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kata Chu Haoyan. Aku merasakan apa yang dikatakan Chu Haoyan sangat benar. Kami telah mendapatkan cukup banyak biji dengan bantuan Chu Feng. Namun, kita tidak bisa bergantung pada Chu Feng selamanya. Karena dia masih belum kembali setelah sekian lama, kita seharusnya tidak membuang waktu kita di sini. Petik 2. Saya merasa sudah saatnya bagi kita untuk pergi dan mencari sendiri sumber daya kultivasi kita, kata Chu Huanyu. Kami saat ini berada di dalam formasi penyembunyian yang adik kecil Chu Feng telah teliti mengatur. Kami aman di sini, namun, jika kita ingin keluar, itu tidak akan lagi aman. Petik 2. Selain itu, kami telah memperoleh sumber daya budidaya yang memadai. Ketika segel pada sumber daya kultivasi kita sepenuhnya terangkat, kita semua akan mendapat untung sangat besar dari mereka. Tidak perlu serakah, kata Chu Shuang. Chu Feng sendiri mengatakan bahwa ada peluang di samping bahaya. Saya merasa bahwa kita tidak bisa puas hanya dengan ini. Karena Anda semua telah memutuskan untuk tinggal, Anda dapat tetap tinggal. Ketika Chu Feng kembali, beritahu dia bahwa aku telah pergi untuk mencari sumber daya kultivasi. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Huanyu melonjak ke langit dan meninggalkan formasi penyembunyian. Aku juga melihat itu. Chu Haoyan juga melonjak ke langit. Kalian berdua melihat ini. Chu Shuang ingin menghentikan mereka, namun, dia dihentikan oleh Chu Qing. Mereka sudah membuat keputusan. Jangan repot-repot menghentikan mereka, karena mereka hanya akan menyalahkanmu untuk itu, kata Chu Qing. Chu Shuang menghela nafas dan berkata, kedua saudara lelaki kami yang kecil. Mereka benar-benar membuat orang khawatir untuk mereka sepanjang waktu. Petik 2. Jika semua orang dapat bertindak seperti Chu Feng, Chu Heavenly Clan kita tidak akan merosot ke keadaan kita saat ini. Chu Qing berbicara dengan senyum tipis. Mendengar apa yang dikatakan Chu Qing,
Chu Shuang menghela nafas lagi. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta bahwa ada perselisihan internal di klan, maka mungkin klan surgawi Chu mereka. Tidak mungkin. Sebaliknya, bisa dipastikan bahwa klan surgawi Chu mereka akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, klan mereka semua memiliki motif tersembunyi. Wuwo. Tepat pada saat itu, jeritan tiba-tiba terdengar dari atas. Oh tidak, aura ini, petik 2. Pada saat itu, ekspresi Chu Shuang berubah sangat besar. Dia bisa merasakan kekuatan penindasan yang sangat kuat yang menembus seluruh laut dalam, menjebak Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Merasakan hal ini, Chu Shuang berencana untuk menyelamatkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Jangan pergi, Anda tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Pada saat itu, Chu Qing menghentikan Chu Shuang lagi. Boom, boom, boom. Tepat setelah kata-kata Chu Qing meninggalkan mulutnya, air laut meledak. 3 monster besar telah melompat ke air. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Chu Qing dan Chu Shuang. Mereka adalah orang-orang yang telah menggunakan kekuatan opresif mereka untuk membatasi Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Mereka telah menangkap Chu Haoyan dan Chu Huanyu dengan tangan besar mereka. Mereka bertiga adalah semua anggota klan binatang yang mencapai surga. Haha, sungguh keberuntungan. Kami awalnya hanya melewati ketika jimat pelacakan tiba-tiba mulai bereaksi intens. Awalnya, saya berpikir bahwa jimat pelacakan tidak berfungsi. Tidak akan pernah saya harapkan menemukan 2 keping sampah di sini. Petik 2. Wah, mereka sebenarnya adalah anggota klan surgawi Chu juga. Haha, kami telah mencapai emas, setelah menangkap sampah dari klan surgawi Chu. Mungkin Ling Hulun dan yang lainnya akan membalas kita. Petik 2. Aneh, lihatlah simbol cahaya mereka. Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Petik 2. Benar, apa yang sedang terjadi? Bagaimana simbol cahaya mereka sekuat itu? Itu terlalu kuat dan menakutkan. Petik 2. 3 klan monstrus mencapai surga awalnya berseru pada bagaimana mereka berhasil memanen 2 Chu Heavenly Clansmen dengan bimbingan tiba-tiba dari jimat pelacakan mereka. Namun, mereka segera terpana setelah menemukan bahwa simbol cahaya pada dahi Chu Haoyan dan Chu Huanyu sangat kuat. Lihat ke bawah, itu seharusnya menjadi situs sumber daya budidaya, kan? Petik 2. Jadi itu masalahnya, situs sumber daya budidaya yang begitu besar sebenarnya ditemukan oleh 2 tempat sampah ini. Tidak heran mereka mampu membentuk simbol cahaya yang sangat kuat. Petik 2. Harus dikatakan bahwa kedua sampah ini benar-benar beruntung. Petik 2. Dengan seberapa kuat simbol cahaya mereka, kita harus menjarah mereka secara langsung daripada membuangnya dengan menyerahkannya ke klan surgawi Linghu. Petik 2. Jangan bodoh, Ling Hulun itu sangat licik. Bagaimana Anda tahu dia tidak akan menemukannya kalau kita menjarah simbol cahaya orang lain? Jika dia menemukannya, kita akan sangat menderita. Petik 2. Itu benar, karena itu yang terjadi. Itu hanya akan menguntungkan untung klan surgawi Linghu. Semoga mereka memiliki hati nurani, dan akan membalas kita dengan semestinya. Petik 2. Itu pasti akan terjadi. Setelah semua, 2 sampah ini berasal dari Chu Heavenly Clan. Hahaha. Petik 2. Ketika mereka tertawa sangat keras dan bersemangat, ketiga raksasa itu pergi. Meskipun mereka pergi, air laut tetap tidak menentu. Seperti air laut, Chu Shuang dan Chu Qing juga tidak bisa tenang. Klan binatang yang mencapai surga. Mereka sebenarnya juga memasuki formasi cahaya Roh Kudus. Gelisah memenuhi mata Chu Shuang. Klan binatang yang mencapai surga bukanlah orang yang ditakuti. Namun, dari kata-kata mereka, tampaknya Ling Hulun juga memasuki alam pembinaan bela diri leluhur, dan berada di dalam formasi cahaya Roh Kudus ini. Ling Hulun itu adalah masalah pelik, kata Chu Qing. Tepat sekali, Ling Hulun adalah peringkat ke-6 dalam daftar Decastar Martial Ancestral. Keluh Chu Shuang. Simbol cahaya yang mereka sebutkan harus menjadi simbol di dahi kita. Selanjutnya, menilai dari kata-kata mereka, apa yang disebut simbol cahaya harus dapat dijarah. Petik 2. Sepertinya mereka tahu banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Mereka memegang keunggulan kunci atas kita. Chu Qing menganalisis. Semua itu tidak penting saat ini. Yang penting adalah bahwa adik kecil Huanyu dan adik laki-laki Haoyan telah ditangkap oleh mereka. Kemungkinan, mereka berdua akan berakhir sangat menderita. Bagaimana kita menyelamatkan mereka? Chu Shuang berbicara dengan ekspresi khawatir. Mereka terlalu kuat, belum lagi Ling Hulun. Hanya 3 dari klan base yang mencapai surga adalah keberadaan yang tidak bisa kita lawan. Jika kita bertindak gegabah, kita hanya akan membiarkan diri kita ditangkap. Petik 2. Meskipun duduk dan menunggu adalah pilihan yang paling tidak berguna, kami tidak punya alternatif lain. Kami hanya bisa berharap bahwa adik kecil Chu Feng akan aman. Berharap dia akan segera kembali, kata Chu Qing. Mendengar kata-kata itu,
Chu Shuang melihat ke pintu masuk pembentukan roh di bawah ini. Seperti kata Chu King, Chu Feng adalah satu-satunya harapan mereka.